Ayah, aku tidak akan menikah dengan Ye Xiao itu. Tolong jangan paksa aku lagi. Tolong aku. Sueyao, di mana kamu Sueya? Kali ini turun gunung, guru menyuruhku mencari tunangan yang belum pernah kutemui. Untuk menikah. Aku juga tidak tahu seperti apa penampilannya. Ah, sifatku yang suka ikut campur ini. Cantik. Ikat saja. Wah, cantik ya. Hei, kalian ngapain? Bukan urusanmu, minggir. Minggir? Kamu contohin dulu. Cari masalah. Aduh, Hari ini kamu beruntung ketemu aku. Aneh, Gio ini. Kok mirip banget dengan Gio pusaka keluarga kami. Jangan sentuh aku, pergi. Cantik, aku yang selamatkan kamu. Bajingan, mati kau. Membalas budi dengan kejahatan, lebih baik aku tidak menolongmu. Biarkan saja diculik. Ah. Tolong. Tak disangka hari pertama turun gunung, ilmu pengobatan malah dipakai untuk diriku sendiri. lindungi Nona. Apa? Mau berkelahi? Aku menolong malah dapat masalah. Kamu siapa? Hei, meskipun kamu mau menolongku, ngapain buka bajuku? Mau melecehkanku saat aku belum sadar. Aku sudah menolongmu, tidak berterima kasih malah mau bunuh aku. Pantasan guru selalu bilang hati wanita paling beracun. Nona, sepertinya dia tidak bohong. Dua penjahat masih terbaring di sana. Begitu aku buka mata, kamu sudah menindihku. Siapa tahu kamu sekutu mereka. Aku juga untuk melindungi diri. Sudahlah, aku minta maaf saja. Jadi sama wanita seperti kamu. Oh ya, tanya-tanya, pernah dengar tentang CEO Sang Sueyao dari grup Songtian? Sang Sueyao? Ngapain kamu tanya dia? Dia tunanganku. Jangan-jangan kamu Ye Xiao? Kita pernah ketemu sebelumnya? Ayah, meskipun mati, aku tidak mungkin menikah dengan sampah ini. Bodoh. Mau tidak mau, pernikahan ini harus terjadi. Ayah, Siapa bilang pernikahan ini harus dilaksanakan? Aduh, Bu, akhirnya kamu pulang. Lihatlah penampilanmu yang miskin itu. Masih berani ini menikahi Sueyao keluargaku. Apakah kamu pantas? Cepat lepaskan niatmu. Sueyao tidak akan pernah menikah denganmu. Ambil 100.000 yuan ini dan cepat pergi dari sini. Jangan bawa sialmu ke rumah kami. Yan Sue, pernikahan ini tidak boleh dibatalkan. Dulu Sueyao kami, keluarga Yelah, yang menyelamatkan nyawanya dengan giok permata ini. Giok ini adalah cincin pertunangan. Jika pernikahan ini dibatalkan, aku takut nyawa Sueyao akan berada dalam bahaya. Bukan cuma giok yang aku bawa ini kan? Aku akan kembalikan padanya sekarang juga. Giokku hilang. Aku masih memegang giok ini sebelum aku pingsan karena ketabrak. Begitu bangun gioknya sudah hilang, pasti kamu yang mencurinya. Sang Sueyao, jangan salahkan aku. Giokmu pun aku bahkan tidak pernah menyentuhnya. HMPH, lihat penampilanmu seperti pengemis itu. Pasti kamu mengambilnya jam-jam saat Sueyao keluargaku pingsan. Datang sini, cari badan dia. Kamu serigala tak tahu balas budi. Bahkan jika kamu memberikannya padaku aku tidak mau. Ini surat pernikahan, aku kembalikan dulu ke keluarga Sangmu. Pernikahan ini aku batalkan duluan. Ye Xiao. Siapa yang kamu bilang serigala tak tahu balas budi? Tentu saja kamu. Aku sudah menyelamatkanmu, tidak berterima kasih pun sudah. Malah menusukku dengan pisau, apalagi ini kalau bukan serigala tak tahu balas budi? Sueyao, turunkan pisaunya. Jangan marah dengan sampah ini. Tidak sebanding. Ye Xiao. Kamu cuma benci aku menyobek jarimu kan? Aku akan kembalikan padamu sekarang juga. Kita berdua tidak saling berhutang. Mantera hubung hati. Aduh kalian berdua, aku sudah bilang dari dulu, jangan batalkan pernikahan. Mantera hubung hati teraktivasi. Kamu benar-benar terhubung dengan Ye Xiao sekarang. Apa itu mantera hubung hati?
Artinya tubuh kita terhubung satu sama lain. Jika salah satu dari kita terluka, yang satunya juga akan merasakan lukanya. Pasti karena darahku menetes ke giokmu. Jadi akhirnya memicu mantra hubung hati ini. HMPH, aku tidak percaya omong kosongmu ini. Kamu cuma tidak mau membatalkan pernikahan denganku, makanya kamu ngomong omong kosong ini. Kalau tidak percaya, aku buktikan padamu. Aku percaya. Untuk menikah denganmu. Sang Suyao, Ada apa? 10 tahun yang lalu, apakah kamu pernah pergi ke Gunung Changlong? Tempat apa itu? Untuk apa aku harus pergi ke sana? Memang bukan dia. Tapi suruh panggilan seperti ayahku membawa aku pergi ke suatu gunung entah apa namanya. Itu tempat yang sangat terpencil dan tidak ada siapa-siapa. Dan di sana tinggal seorang laki tua yang aneh. Ayo pergi, daftar pernikahan. Apakah mantera ikatan hati benar-benar bisa hilang setelah 1 tahun menikah? Kurang lebih begitu. Kamu bohong. Hei, hati-hati ada mobil. Fang Jiai, apa maksudmu ini? Aku dengar lawan lama saya, Tuan Zhang mau menikah. Saya datang melihat-lihat pria yang bisa dinikahi Presiden Grup Zhongtian. Seperti apa? Dibanding Zhang Suyao, aku lebih paham hati pria. Ini kartu hitam tanpa batas kredit. Selama kamu mau meninggalkan Zhang Suyao, datang ke pelukanku, kartu hitam ini jadi milikmu. Memang benar, tidak ada pria yang baik. Zhang Suyao, kamu terlalu tidak paham pria. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang mereka inginkan. Sebelum saya datang ke kota Songhai, guru saya memberi saya kartu emas coreng. Dia bilang kartu hitam seperti ini sudah kuno. Ye Xiao, aku ingat kamu, kita lihat saja nanti. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Kamu berubah pikiran mau menikah denganku ya? Kamu lebih baik jangan lakukan ini lagi. Kalau tidak aku tidak akan sebaik ini. Wanita bodoh Fang Jiai itu benar-benar percaya kamu punya kartu emas coreng. Aku rasa lucu setiap ingat itu. Ayo naik mobil, kita pergi. Ini benar-benar ada, loh. Ini perjanjiannya, masa perjanjian 1 tahun. Selama masa ini kita cuma suami istri di atas kertas. Kamu tidak boleh punya niat tidak senonoh padaku, kita tidur di kamar masing-masing. Setelah 1 tahun kita cerai otomatis. Tidak masalah. Bajingan. Kamu keluar dari sini. Siapa yang suruh kamu naik ranjangku? Tidak tahu malu. Cepat keluar dari sini. Ini ranjangku, loh. Maaf. Temani aku minum secangkir. Siapa yang butuh kamu urus aku? Aku sangat senang hari ini, cuma mau kamu temani aku minum. Aku bosan banget. Kamu orangnya membosankan. Halo. Pak Sang, kontrak perusahaanmu dengan Tong Tian Yaoshi. Ada masalah. Aku tunggu di kantor. Kita harus bicara langsung. Aku sudah datang. Suel, dulu berkat keluarga Ye, hahaha. Hati-hati panas. Hei Suel, kamu mau kemana? Kontrak Tong Tian Yaoshi ada masalah. Aku mau ketemu Gautian sekarang. Kita langsung bilangin. Hei, aku ikut. Hati-hati di jalan, jangan buru-buru. Oke. Hei Suyao, tunggu aku. Penampilanmu yang melarat ini. Mau temani Suyao tanda tangan kontrak? Jangan mimpi. Jangan kira karena kalian sudah menikah. Kamu jadi keluarga kami. Aku kasih tahu. Ini namanya kodok ingin makan angsa.
Wah, Presiden Wang, selamat datang. Kenapa Anda datang sendiri? Sueyao baru saja pergi ke grup Tong Tianyoshi. Aku akan telepon dia untuk pulang. Tidak perlu, aku bukan cari dia. Tuan Ye, tolong selamatkan putri saya. Pak Wang, apa Anda salah orang? Di rumah kami, dia cuma makan gratis, tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan pekerjaannya pun kami yang atur. Dia bisa selamatkan putrimu? Itu lelucon. Operasi jantung putri saya hanya punya 1% peluang hidup. Dengar-dengar Dokter Ye adalah murid terakhir Master Dokter, sangat ahli. Tolong Dokter Ye selamatkan putri saya. Apa? Sekarang bawa aku pergi. Terima kasih, Tuan Ye. Dokter Ho. Syuting, aku sudah lihat rekam medis putrimu. Aku bisa operasi putrimu, tingkat keberhasilannya tinggi. Kapan operasinya bisa diatur? Sudah kubilang, asal kamu mau menikah denganku. Aku langsung atur operasi untuk selamatkan putrimu. Dokter Ho, aku sudah undang murid terakhir Master Dokter untuk obati putriku. Murid terakhir Master Dokter yang kamu maksud, bukan dia kan? Dia yang seperti ini bisa operasi putrimu? Wang Syuting. Apa matamu buta? Percaya dia, tidak percaya aku? Seberapa bodohnya kamu ini? Siapa bilang harus operasi? Wang Syuting jangan kena tipu dia. Kalau mau anakmu selamat, satu-satunya cara operasi sekarang. Gak perlu operasi, pakai akupunktur aja bisa sembuh. Akupunktur lagi ini cuma dukun palsu. Saya dokter utama nggak boleh biarkan pasien mati kena tipu. Kamu pergi sekarang. Jangan sembarangan fitnah kalau nggak ngerti pengobatan tradisional itu dalam banget. Mana mungkin kamu bisa paham semua. Aduh. Sang Sueyao. Titik itu bisa bikin mati. Dokter Ho, tolong selamatkan anak saya. Tolong selamatkan anak saya. Dari tadi saya bilang dia penipu, jangan percaya. Kamu nggak dengar sekarang terlambat ngomong apapun. Dia sembarangan tusuk, sekarang saya nggak bisa selamatkan. Saya rasa kamu yang penipu. Ye Xiao, cukup deh, asal kamu bisa selamatkan anak saya. Apapun saya setuju, saya nikah sama kamu. Kalau tahu sekarang ngapain dulu? Sekarang suruh penipu ini sujud sama saya. Cium aku lagi baru saya pertimbangkan selamatkan anakmu. Ye Xiao, Dokter Ye, tolong bantu saya. Minta maaf sama Dokter Ho. Iya nih, kalau nggak bisa ngaku aja sujud dan sungkem. Wahaha. Siapa yang sujud minta maaf belum tentu. Mau taruhan, saya taruh 1 menit lagi. Bao Er bakal bangun. HM 1 menit bisa apa taruhan ya? Kalau dia membaik dan bangun, saya sujud panggil kamu kakek. Oke, kamu yang bilang. Mama, syukurlah kamu bangun, syukurlah. Hei, mau kemana cucu baik? Siapa tahu kamu lagi hoki aja. Lagi pula dia cuma bangun aja belum tentu sembuh. Masih belum jelas. Dibilang bodoh, emang bener aja kehebatan akupunkturnya. Ada di 8 tusukan pertama, yang ke-9 cuma penguat. Gak ganggu nyelamatin orang. Kalau kamu rasa orangnya belum selamat. Kamu bisa periksa. Tapi yang penting sekarang kamu sujud sungkem panggil kakek. Aduh. Sakit banget. Hei, tadi kepala saya sakit banget, kamu nabrak kepala ya? Bagaimana kamu tahu lantai di Tongtiannya Oshi terlalu licin? Tidak sengaja kepala terbentur tembok. Lift sudah datang. Aku masuk lift dulu. Aku minta maaf untuk perilaku tadi, sungguh menyesal. Tolong dimaafkan ya. Aku bisa mengerti. Ini 1 juta, terimalah. Uang tidak perlu, kamu rawat baik-baik putrimu saja. Aku ada urusan dulu, pergi. Aku lebih paham pria daripada Sang Sueyao. Mau pertimbangkan tidak? Bercerai dengan Sang Sueyao, nikahi aku. Kalau aku pisah dengan Sang Sueyao, aku mungkin mati. Alasan ini cukup kan? Sungguh pria terbaik, terlalu setia. Direktur Sang, selamat datang. Direktur Sang, silakan duduk. Jing Jing buatkan 2 kopi. Direktur Gao, kontrak kita ada masalah di mana? Urusan kontrak tidak perlu buru-buru. Aduh. Nanti aku suruh sekretaris bawa kontrak,
Kita bicara pelan-pelan. Direktur Sang minum kopi dulu, Xiao San. Bawa kontraknya. Sang Suyao. Aku hari ini harus menaklukkanmu, tunggu jadi orangku. Kamu pasti nurut dengan patuh. Aduh. Direktur Gao mau apa? Mau apa? Tentu ingin berkomunikasi perasaan dengan Direktur Sang. Direktur Sang. Kontrak bernilai 50 juta ini. Hak putus ada di tanganku, kalau kamu temani aku 3 hari. Aku langsung tanda tangan denganmu sekarang. Gao Tianpeng, kamu sungguh tidak tahu malu. Sekarang lihat wajahmu ini. Aku langsung merasa jijik. Sang Suyao. Jangan lupa. Hak putus kontrak ini ada di tanganku. Kalau karena penyebab kalian, membuat tidak bisa tanda tangan. Kalian harus bayar ganti rugi, 1 miliar. Kamu pilih sendiri, temani aku 3 hari. Atau bayar ganti rugi 1 miliar. Jangan coba ancam aku. Aku akan langsung cari Presiden Wang Shooting bicara. Aku diracuni. Sekarang baru tahu sudah terlambat. Jangan buang tenaga, tidak ada yang akan datang selamatkan kamu. Pintu ini benar-benar kokoh. Wanita bodoh ini berpikir mengunci pintu, aku tidak bisa masuk. Hari ini aku pastikan kamu jadi milikku. Buruk. Pasti itu wanita bodoh Sang Suyao. Dia dalam masalah lagi. Berhenti. Siapa kamu? Kamu tidak bisa masuk, Presiden Gao sedang beristirahat. Siapa kamu? Pergi dari sini. Kamu cari mati. Oi. Suyao. Aku diberi obat, tolong selamatkan aku. Ada aku di sini, kamu tidak akan apa-apa. Bajingan. Kalau hari ini kamu berani bawa dia pergi, aku pastikan kamu keluar dengan merangkak. Bagus, kamu masih pandai melihat keadaan. Cepat pergi dari sini. Menir Gao, Kalian 2 orang pecundang, masih berdiri di sini ngapain? Cepat hancurkan dia. berhenti. Presiden Wang, Sang Suyao untuk mendapatkan proyek Tongtian Yaoshi. Dan pesanan dari grup Songtian, dia menggoda aku untuk jalan pintas. Kebohongan belaka. Dia bahkan berkata mau tidur dengan aku 3 hari, biar aku tanda tangani kontrak itu. Itu kamu. Kamu yang memberiku obat dulu. Kamu perlu bukti buat fitnah orang, gagal menggoda aku malah fitnah aku. Kamu bahkan memukul saya, apa standar Tongtian Yaoshi? Kapan jadi seburuk ini? Satpam, panggil polisi. Ingin buktikan? Aku punya.
Bukti? Dari mana kamu dapat bukti? Tanya saja dia, nanti kebenaran akan terungkap. Maksudmu dia bisa jadi saksi? Presiden Fang, jangan bercanda. Bercanda? Tanya saja dia, kan kamu tahu jawabannya. Sekretaris Liu, ceritakan pada mereka. Apakah benar saya yang memberi obat pada Sang Sueyao? Memang Mener Gao tidak yang memberi obat. Benarkan apa yang saya katakan? Obat itu saya yang menaruhnya, tapi Mener Gao yang menyuruh saya. Kamu ini fitnah saya. Oke, aku mengerti sekarang. Kamu apa menerima uang dari dia? Menerima uang? Dia memang orang yang saya masukkan ke sini. Bahkan jika dia orang yang kamu kirim, bukti apa yang bisa dia berikan? Presiden Wang, dengarkan saya penjelasan. Gao Tianpeng, kamu dipecat. Memecat Gao Tianpeng? Berani sekali. Siapa yang punya kuasa sebesar itu? Bisa memecat anak saya, Gao Yulin? Oh, CEO Wang. Ayah. Mereka berkomplot melawan saya. Wang syuting ini bahkan mau memecat saya. Aku dengar semuanya. Tapi dia mau memecatmu. Dia cuma janda yang nempel ke mantan direktur. Tidak pantas. Dengar? Kamu tidak pantas. Tapi kalau mau mendekatiku, aku bisa pertimbangkan. Untuk memecat Gao Tianpeng. Kalau tidak, lupakan saja. Ayah, kalau dia ikut ayah, aku akan mengundurkan diri. Kamu? Mau mendekati, tidak perlu buru-buru begitu. Wu Hongru, ini Ye Xiao. Aku di lantai 3 Tongtian Yaoshi. Turun dalam 10 menit, atau kuhancurkan perusahaanmu yang jelek ini. Hah? Dunia memang luas. Dari mana lagi muncul si miskin ini? Siapa tidak penting. Yang penting, sebentar lagi kamu akan diusir. Aku mau lihat bagaimana caranya mengusirku dari sini. Si miskin Ye Xiao ini, pakaiannya seperti itu. Berani panggil nama ketua U kami. Berani sekali. Benar-benar sok. Siapa? Gao Tianpeng, dasar brengsek. Nama Ye Xiao boleh kamu panggil? Ayo, tampar dia. Gao Yulin, segera minta maaf pada Tuan Ye, lalu mundur dari jabatan direktur. Atau jangan salahkan Wu Hongru tidak kenal kompromi. Tuan, saya minta maaf. Kenapa aku punya anak sampah seperti kamu? Wu Hongru memberi salam pada paman guru. Paman guru, Ini kunci villa termewah di kota ini. Silakan terima. Baiklah. Kami pulang dulu. biar saya antar. Bibi bye. Wah, Zenwei, baru pulang dari luar negeri langsung datang? Ayo masuk. Bibi bye jangan sungkan. Kita keluarga. Harus. Datang saja sudah baik, bawa hadiah lagi. Maaf ya. Lepaskan kantong itu, cepat dari tubuh Sueyao. Ini siapa? Ini cuma sampah. Kalau kamu tahu diri, cepatlah cerai dengan Sueyao kami. Keluarga Zhang kasih kamu 100.000, sudah cukup baik. Sueyao sudah menikah? Bohong, anakku Sueyao masih perawan. Diam apa lagi? Cepat lepaskan Sueyao. Lihat baik-baik. Inilah calon suami Zhang Sueyao yang sebenarnya. Ibu, gimana aku bisa pulang? Aku ingat. Sepertinya di perusahaan Tongtian Yaoshi. Sama Gao Tianpeng. Sudah aman. Kamu harus terima kasih sama Zenwei. Dia yang nyelamatin kamu. Cuma bantu-bantu aja. Orangnya aku yang nyelamatin. Bu. Apa tidak salah? Kayaknya beneran dia yang nyelamatin aku. Dasar anak bandel. Kata-kataku aja nggak percaya? Fang Jai yang anterin kamu pulang. Nggak percaya tanya dia.
Kamu. Pergi. Dengar baik-baik. Cuma Liao Zhenwei yang pantas jadi menantuku. Kamu si miskin, jangan bikin malu dan ngerugiin orang. Kalau bukan karena mantra penyatu hati, aku nggak akan tinggal di sini. Mantra penyatu hati apaan yang ngebohongin itu? Jangan ancam aku pakai mantra tipu-tipu buat anak kecil. Bilang aja kapan kamu bisa pergi. 3 bulan lagi mantra penyatu hati otomatis hilang. Aku akan cerai sama Zhang Shueyao. 3 bulan? Terlalu lama. Nggak karuan. Kalian para perempuan ini. Mikirin apaan sih? Kakek, aku juga mikirin masa depan Shueyao. Masa anakku harus hidup sama si miskin itu seumur hidup. Nggak bisa diajak bicara. Aku. Kamu ini. Kamu mau bikin aku mati kesel ya? Kakek. Tunggu dulu. Obat ini kalau diminum kakek, pasti mati. Masa? Kamu tahu apa itu ilmu pengobatan? Cepat pergi, jangan bikin ribut di sini. Ini sama sekali bukan penyakit jantung. Ini jelas keracunan. Kamu anak durhaka, kamu mau membunuh tua-tua. Bu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayahku kenapa? Penyakit jantung ayahmu kambuh, aku kasih obat. Bajingan ini merampas obatnya. Dia jelas-jelas mau nyawa ayahmu. Ayahku dalam bahaya. Kenapa kamu larang dia minum obat? Ini keracunan, bukan penyakit jantung. Kalau Paman Zhang minum obat ini, pasti mati. Biar aku periksa paman. Iya, biar Zhenwei. Zhenwei itu dokter medis. Biar dia periksa ayahmu. Kondisi paman saat ini sangat sesuai dengan gejala penyakit jantung. Harus segera minum obat. Kasih ke aku. Pergi sana. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Ye Xiao ahli pengobatan. Penyakit jantung anak perempuan Wang Shuting. Disembuhkan oleh Ye Xiao. Ternyata dia benar-benar bisa pengobatan. Ikuti resep ini, obat ini diminum 2 kali. 3 hari lagi pasti sembuh. Aku sarankan, lain kali jangan sering-sering ke dokter barat. Tubuh orang tua rentan, tidak tahan diobok-obok. Ayo pergi. Fang Jiayi, masih ngapain di sini? Air. Aku ambil. Ye Xiao, apa kamu masih marah sama aku? Tidak, malah aku mau berterima kasih. Akhirnya kamu bantu aku buktikan. Aku ahli pengobatan. Jujur, aku ada sedikit niat pribadi. Aku harap kamu cerai sama Zhang Shueyao. Dengan begitu, aku bisa bersama kamu. Dia datang, aku tidak bisa bantu jelaskan lagi. Laki-laki. Ye Xiao, kamu kan laki-laki sudah menikah, setidaknya jaga muka dong. Zhang Shueyao, aku juga peringatkan kamu. Kamu juga perempuan sudah menikah. Jaga jarak sama Liao Zhenwei itu. Kakak ipar. Dia lagi istirahat di kamar. Wah, Hom. Lihat tampilannya yang melarat ini. Cuma nempel sama Suya, nggak mau cerai, namanya. Kamu sengaja datang buat menghina aku, ya? HMPH. Aku pasti akan menyelidiki sampai jelas untuk melihat siapa yang memberinya racun. Masih perlu diselidiki? Kamu tahu siapa itu? Jaga dari luar dan dalam. Pencuri dalam rumah sulit dicegah. Bilang aku yang meracun? Ada buktinya? Ya betul. Apakah kamu salah sangka? Racun ini memang aku yang memasangnya. Tapi aku terjebak perangkap Ye Xiao. Jadi aku yang memasang racun itu. Bagus sekali permainan menuduh orang lain. Ye Xiao menipu saya bahwa itu bukan racun. Itu adalah obat penyelamat Tuan. Saya juga melakukannya untuk menyelamatkan Tuan. Ye Xiao, apalagi yang mau kamu katakan? Aku sudah berusaha sekuat tenaga menyelamatkan ayahmu. Bahkan kamu juga meragukanku kan? Paman Longwu. Mengerti. Nona. Sudah mati. Bagus sekali menghancurkan barang bukti dan tidak ada saksi yang bisa bersaksi.
Bagus sekali menuduh orang lain. Bukan aku yang membunuhnya. Kita semua melihat dengan mata kepala sendiri orang itu mati di tanganmu. Kalau bukan kamu yang membunuhnya, siapa lagi? Kamu juga berpikir orang itu dibunuh olehku? Aku hanya percaya apa yang aku lihat, Ye Xiao. Benar-benar tidak terduga. Kamu ternyata orang seperti itu. Kamu pembunuh ini, cepat keluar dari keluarga Zhang. Long Wu. Tidak perlu. Aku yang akan pergi sendiri. Wah, cukup berkarakter juga ya. Tapi seberkarakter apapun kodok, tetap saja dia kodok. Jangan bermimpi ingin mendapatkan bidadari, cepat pergi. Apa yang kamu lakukan ini? Aku pindah tinggal bersamamu. Cuaca dingin, aku datang untuk menghangatkan tempat tidurmu. Tidak perlu. Bajuku sudah aku bawa semua. Tidak mungkin aku kembali. Ayo masuk. Kalau begitu aku pindah ke kamar sebelah, boleh kan? Tidak boleh, kamar sebelah sudah disediakan untuk Suyao. Masih berpikir apa? Sang Suyao mengira orang yang menyelamatkannya adalah Liao Zhenwei. Dia keluar malam untuk berkencan. Saya khawatir dia nanti akan menjadi milik Liao Zhenwei. Jangan bodoh mencintai dia di sini. Setidaknya selama 3 bulan, tidak ada pria yang bisa menyentuhnya. Siapa yang menyentuhnya akan mati. Terima kasih hari ini sudah menyelamatkan saya. Suyao, aku ingin menjagamu. Jadikan ini misi seumur hidupku. Maukah kau menikah denganku? Kau, apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Aku tak akan bangun kalau kau tak setuju. Kalau begitu, teruslah berlutut. Ye Xiao, ini kencan aku dan Suyao. Sepertinya aku tak mengundangmu, tolong segera pergi. Kau berkencan dengan istriku, itu sudah menantangku. Liao, kau masih berani melamarnya? Kurasa kau sudah hilang akal. Kau seorang pembunuh, tak pantas jadi suami Suyao. Tamu ini untuk memberimu pelajaran kecil. Kalau masih berani bicara, jangan salahkan aku tak berbelas kasihan. Ye Xiao, kau sangat mengecewakanku. Biaradab dan tak masuk akal. Tak ada yang mau menikahimu, kukatakan padamu. Sekarang aku akan bercerai denganmu. Suyao, menikahlah denganku. Aku rela menyayangimu seumur hidup, tak membiarkanmu sedikit pun tersakiti. Wah, sangat romantis. Aku baru saja dengar seseorang berkata, tak ada yang mau menikah dengan Ye Xiao. Maaf. Aku rela 100.000 kali. Sang Suyao, cepat terima lamarannya. Lalu bercerai dengan Ye Xiao, agar aku bisa menikahi Ye Xiao. Fang Jiai, kurasa kau sudah gila ingin menikah. Cincin ini untukmu, biar kau coba dulu. Fang Jiai, dengarkan baik-baik. Saat ini Ye Xiao masih suami sahku, Zhang Suyao. Jangan jadi pelakor tak tahu malu. Siapa yang tak tahu malu? Sembunyi dari suaminya sendiri, berkencan dengan pria lain. Zhang Suyao, oh Zhang Suyao, kau benar-benar hebat ya. Aku makan dengan Liao Zhenwei. Hanya karena dia menyelamatkanku saat itu, tak ada maksud lain. Jika ku beritahu yang benar-benar menyelamatkanmu, bukan Liao Zhenwei, tapi Ye Xiao, apa yang akan kau rasakan? Apa? Liao Zhenwei, apa yang sebenarnya terjadi? Dia berbohong. Jelas dia dibayar Ye Xiao, baru berubah cerita. Suyao, percayalah padaku, aku yang menyelamatkanmu. Bibi Bai bisa menjadi saksi. Liao, kamu bilang kamu yang menyelamatkan Zhang Suyao. Baik, aku tanya kamu. Bagaimana caramu menyelamatkannya? Kamu ingat kejadian saat itu, kan? Ada satu gerakan yang sangat spesial di situasi itu. Kamu pasti ingat jelas, kan? Tentu saja aku ingat. Saat itu aku langsung lari ke kantor. Ketemu Suyao di kamar mandi. Langsung aku gendong dia pulang ke keluarga Zhang. Sesederhana itu. Ada masalah apa? Gerakan penting aja kamu lupa, jangan pura-pura deh. Bukan kamu yang selamatkan dia, tapi aku. Suyao, jangan dengarkan dia ngomong sembarangan. Dia jelas-jelas mau mengambil kesempatan darimu. Liao Zhenwei, sampai kapan kamu mau bohongi aku? Aku ingat semuanya, Ye Xiao. Kenapa hari ini di keluarga Zhang kamu nggak bilang? Udah aku bilang, tapi kamu nggak percaya. Ayo, ikut aku pulang ketemu Mama. Kita jelasin semuanya.
Sueo, jangan percaya omong kosong mereka. Kenapa kalian mukulin aku? Aduh, Kita bantu dia nggak? salah orang. Bukan dia. Bukannya kamu bilang cewek itu, yang nempel terus itu Yesia? Aku ini Xiao. Kalian bertiga masih bengong aja? Cepetan habisi dia. Berhenti. Aku peringatkan, jangan macam-macam. Ternyata Yesiao cuma pengecut. Sampai harus sembunyi di belakang cewek. Nona Erhang, hari ini aku kasih kamu muka. Kalau kamu berlutut minta ampun. Aku lepas Yesiao. Minta aku berlutut? Mimpi. Mati. Aduh, Ye Xiao, hati-hati. Serbu bareng. Bunuh dia. Aku kasih hadiah gede. Pergi. Gak apa-apa. Lutut. Jangan bunuh aku. Aku salah. Aku nggak berani lagi. Hah? Mati kau. Hei, Ye, kamu bikin Gao Tianpeng jadi tumbuhan. Gao Yulin pasti nggak bakal diam. Sueyao, ceraikan dia sekarang juga. Ye Xiao, cepat pergi dari sini. Mama, Yesiao pernah selamatkan nyawaku. Siang tadi dia yang bawa aku dari kantor Gao Tianpeng. Yang menyelamatkanku. Bukan Liao Zhenwei itu. Terus kenapa? Dia bikin Gao Tianpeng jadi koma. Gao Yulin pasti langsung datangi. Bu, Gao Tianpeng nabrak sendiri. Sampai koma, bukan gara-gara Yesiao. Lagi pula awalnya mereka yang datangi. Cari masalah sama Yesiao. Diam! Masih belain sampah ini? Aku? Siapa berbuat, siapa tanggung. Ini nggak ada hubungannya sama Sueyao. Aku yang tanggung sendiri. Kamu sampah, ngapain tanggung? Ye Xiao, denger ya, Tongtian Yaoshi itu. Klien terbesar Zongtian Group. Kamu bikin Gao Tianpeng kayak gini. Nggak cuma. Gao Yulin nggak bakal lepasin kamu. Zongtian Group juga nggak bakal lepasin. Ye, dan Sang Sueyao. Kalian bikin anakku koma. Ku bikin kalian bayar dengan darah. Tuan Gao, ini nggak ada hubungannya sama Sueyao kami. Yang mukul itu Ye Xiao. Sueyao kami udah cerai sama dia. Hah? Sang Sueyao cerai sama Yesia? Baik, aku bisa lepaskan dia, tapi ada syarat. Dia harus nikah sama anakku, Tianpeng. Tuan Gao, bukankah putra Anda sudah koma? Koma nggak boleh nikah? Gimana kalau begini? Aku mau ganti biaya pengobatan Tianpeng. Asal Anda lepaskan Sueyao. Ganti biaya pengobatan juga boleh. Paling nggak 10 juta. Segitu banyak? Kebanyakan, ya nikahkan anakmu sama anakku. Nggak banyak, 10 juta ya 10 juta. Aku nggak akan kasih sepeser pun. Ayah, Gao Yulin, ini keluarga Sang. Bukan keluarga Gao, jangan lancang di sini. Hahaha, Sang Xiaotian. Percaya nggak, satu kata dariku hancurkan keluarga Sang? Tuan hati-hati, kungfunya kuat. Tuan, Anda lihat sendiri. Bahkan Longwu pun bukan lawannya. Apakah kamu ingin keluarga Sang kami? Benar-benar karena sampah Ye Xiao ini. Ikut terseret? Hahaha. Sang Xiaotian, Sang Xiaotian. Lebih baik nuruti kata istrimu. Jadi kura-kura pengecut saja, Tuing. Hancurkan kedua kakinya. Ye Xiao, aku jamin dia, Gao Yulin. Kalau berani sentuh dia, aku siap temani sampai akhir. Cuma kamu? Kurasa belum cukup. Entah senior Yanluo cukup atau tidak. Apa? Fang Jiayi. Rupanya aku meremehkan keluarga Fang. Kamu bahkan bisa undang senior Yan Luo, tapi apakah keluarga Fang tidak menginginkan kontrak? Tongtian Yaoshi lagi? Fang Jiayi. Asal jangan ikut campur, aku akan serahkan semua kontrak. Tongtian Yaoshi dan Zongtian Group ke keluarga Fang. Kalau tidak grup Fang, jangan harap dapat kontrak Tongtian Yaoshi. Aku cuma butuh Ye Xiao. Yang lain tak kuhiraukan. Baik, Fang Jiayi, demi seorang sampah. Kontrak Tongtian Yaoshi pun kau tolak. Keren juga. Tapi soal anakku, tak mungkin selesai begitu saja. Kita lihat nanti. Ayo pergi. Tunggu. Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Ini tempat apa? Lalu apa lagi yang kau mau? Orang itu melukai bodyguard istriku. Harus tinggalkan sesuatu baru boleh pergi. Lucu sekali, Ye Xiao. Kau tahu apa yang kau ucapkan?
Ye Xiao, gila kau. Tuan Gao saja bermurah hati. Mau melepasmu, masih menggonggong di sini. Tuan Gao jangan marah, dia cuma orang gila. Berdiri. Kubolehkan kau pergi? Ye Xiao bilang kau anjing gila, beneran juga ya? Apa? Sok jago karena Fang Jiayi? Sok galak di sini? Ye Xiao, kalau masih menggonggong lagi, segera keluar dari sini. Ini urusan pribadiku dengannya. Tak ada hubungan dengan senior Yan Luo. Bualanmu itu, aku saja malu mendengarnya. Kalau bukan karena senior Yan Luo ada di sini. Percaya nggak, saat ini juga, kamu sudah jadi mayat yang terbaring di lantai. Nona Fang, nanti minta senior Yan Luo. Jangan ikut urusan ini. Oke, Hahaha, serius nih? Jangan-jangan nanti. Priamu terbaring di sana jadi mayat. Kamu malah nangis-nangis di situ. aku percaya sama priaku. Hah, ini katamu ya, Tuing. Kasih waktu 1 menit buat bikin dia lumpuh. Cuma butuh 10 detik. Tunggu. Takut ya? Sekarang berlutut di lantai, bikin 10 sujud keras. Aku masih bisa pertimbangkan buat kasih kamu mati cepat. Aku cuma takut nodai lantai. Kita selesaikan di luar. Hah? Cepetan keluar. Aku udah nggak sabar bunuh kamu. Nggak, sebelum bunuh kamu, aku mau siksa dulu biar puas. Hah? Ye Xiao, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu keluar sekarang, langsung mati. Aku cuma mau bantu Longmu minta keadilan. Anggap saja aku terlalu banyak tingkah. Hidup matimu. Nggak ada hubungannya sama aku. Kamu, Suyao, bagus banget kalau kamu mikir gitu. Tuing, buatkan aku secangkir teh. Nyiksa si sombong ini, kayaknya butuh waktu lama. Hahaha, nanti masih bisa lihat mayat utuh nggak ya? Dengerin teriakannya, pasti sakit banget, putus asa banget. Iya, sakit banget, putus asa banget. Tuing mana? Kok kamu masih hidup? Dia tuh, mungkin udah tua kali ya, jatuh gitu aja. Sampai sekarang belum bisa berdiri. Dasar nggak berguna. Ye, malam ini kamu beruntung. Ayo kita pergi. Hati-hati di jalan. Ye Xiao, pergi sana dari sini. Gao Yulin udah pergi. Ada apa? Kita bicara nanti aja. Suyao, soal Ye Xiao ini. Hari ini dia dapat keberuntungan besar. Jagoan yang dibawa Gao Yulin tadi. Kebetulan jatuh, dia baru bisa lolos. Nanti kalau Gao Yulin bawa orang lagi buat balas dendam. Gimana? Makanya, kamu cepetan putusin hubungan sama dia. Besok pagi langsung cerai. Nggak boleh, nggak bisa cerai. Pernikahan ini harus berakhir. Zhang Xiaotian, dengar saya bicara. Kamu tidak bisa memutuskan ini sendiri. Kamu, Paman Zhang. Ayah, Cepat bawa Paman Zhang ke tempat tidur, aku akan memberinya akupuntur. Tidak perlu, aku hanya akan memberinya beberapa obat saja. Itu akan baik-baik saja. Ye Xiao, cepat pergi dari sini. Boleh aku pergi, tapi aku harus bawa Suyao bersamaku. Keluarga Ye, kamu hanya bermimpi, Ye Xiao. Lagi pula jika Suyao tidak mau pergi bersamamu, jangan memaksanya, ayo pulang, aku akan bersamamu. pulang. Pulang kemana? Kalian sudah tinggal bersama kan? Benar, aku dan Ye Xiao tinggal bersama. Suyao, lihat kan? Dia sudah mengkhianatimu lama, cepat cerai saja. Memang tinggal bersama, tapi tidak di kamar yang sama. Aku sudah menyediakan kamar khusus untukmu tinggal di sini. Apakah kamu mau pindah ke sini? Aku mau pindah ke sini. Aduh, siapa ini? Ah Ye Xiao, kau bajingan. Aku tahu dari awal kau menyuruhku pindah ke sini ada niat jahat. Ini kamarku, oke? Kamu salah kamar lagi kan? Pagi-pagi begini, apa kau tidak biarkan orang tidur? Aduh maaf, aku lupa. Nona Zhang sudah pindah tinggal di sini. Kita kan suami istri, aku tidak tahu apa yang kamu sembunyikan. Kalian lanjutkan saja, aku akan pergi kerja. Ingat nanti turun ke bawah sarapan, isi tenaga ya. Ayo pergi. Nona, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan sampai sejauh ini. Ye Xiao itu cuma murid dewa pengobat kok. Buku kehidupan belum tentu ada padanya. Meskipun cuma ada sedikit kesempatan, aku harus mencobanya. Nona, kalau kamu anggap buku kehidupan ada pada Ye Xiao, aku bisa bertindak langsung memaksanya menyerahkan buku itu. Jangan, jika kamu berani menyentuh Ye Xiao, jangan salahkan aku yang tidak sopan. Ah, Ye Xiao, kau biadab. Lepaskan aku. Hei, aku lihat kamu jatuh mau menolongmu, bagaimana jadi saya biadab? Meskipun jatuh ke tempat tidur, tidak mungkin sakit. Ye Xiao, kau mau mengambil untukku. Lepaskan aku. Aku tidak. Kau punya. Sekarang kamu masih memelukku. Lepaskan. Ye Xiao, aku ingatkan kamu. Yang tadi jangan bilang siapa-siapa. Dan kalau kita ke kantor, jangan beritahu siapapun. Tentang hubungan kita, dengar? Baik. Suyao, cepat tanda tangani kontrak ini. Paman, kenapa kontrak ini lagi? Aku tidak akan tanda tangan. Kenapa tidak?
pemasok untuk kontrak ini bermasalah. Kecuali kau ganti pemasok, aku tidak akan tanda tangan. Pemasoknya aku yang cari, mana mungkin bermasalah? Lebih baik kau tanda tangan saja. Tidak, Zhang Shueyao, aku tanya terakhir kali. Tanda tangan atau tidak? Gak ngerti bahasa manusia? Istriku sudah bilang 2 kali, tidak. Ye, sialan, mending jangan ikut campur. Nanti kau bakal sengsara. Pergi sana. Aku gak takut sama ancamanmu. Dasar kau. Badanmu kurus-kurus gini. Mending jangan buang-buang tenaga. Ye, kau tunggu saja. Masalah hari ini belum selesai. Dan kau, Zhang Shueyao, sudah besar ya? Sayap sudah kuat? Sampai nggak dengar omongan paman? Kontrak ini, mau tak mau kau harus tanda tangan. Shueyao, ada apa? Aku dengar dari pamanku. Kau bahkan nggak dengar omongannya? Mau apa kau? Ternyata sampah Ye Xiao ini yang kasih saran. Shueyao, aku suruh kau pecat dia sekarang, lalu cerai. Ibu, aku tidak akan pecat Ye Xiao tanpa alasan. Apalagi cerai. Berani sekali kau. Sekarang aku tanya terakhir kali. Kau suruh dia pergi atau tidak? Cerai atau tidak? Tidak pecat dan tidak cerai. Baik, kalau kau tidak suruh dia pergi dan tidak cerai, baiklah. Maka jabatan direktur utamamu juga selesai. Hidup saja selamanya dengan si miskin ini. Sekarang, sebagai pemegang saham grup, aku beritahu kau secara resmi. Kau dipecat. Ibu, tolong jangan cari gara-gara di sini. Aku cari gara-gara? Zhang Shueyao, jangan lupa. Aku pemegang saham mayoritas grup. Aku punya hak untuk mencopot jabatan direktur utamamu. Ibu, kalau kamu memang benar-benar mau begitu, cabut saja jabatanku. Jangan kira aku tidak berani. Beritahu semua. Segera adakan rapat Dewan Direksi Grup. Mengingat performa buruk Zhang Shueyao di perusahaan kita akhir-akhir ini, aku putuskan untuk sementara menangguhkan semua jabatannya. Siapa setuju? Siapa menolak? Aku setuju. Aku juga. Baik, perusahaan kita punya aturan. Kalau di rapat pemegang saham, ada 50% yang setuju keputusan ini. Langsung berlaku. Sekarang, aku umumkan penangguhan semua jabatan Zhang Shueyao di grup Zongtian. Aku menolak. Loh, Presiden Direktur Wang, Anda datang. Aku tahu, Anda pasti urusan kontrak kan? Tenang saja. Sekarang grup Zongtian ini sepenuhnya tanggung jawabku. Aku jamin, tidak usah. Aku hanya mengakui Presiden Direktur Zhang Shueyao. Kemampuan Zhang Shueyao tidak memadai. Aku sudah sementara menangguhkannya. Presiden Direktur Zhang Shueyao sudah dipecat. Betul-betul. Karena Presiden Direktur Zhang Shueyao diputuskan keluar dari grup Zongtian, maka aku putuskan kontrak antara grup Zongtian dan Tongtian Yaoshi dibatalkan. Presiden Direktur Wang, kontrak kita ini mana bisa seenaknya dibatalkan? Kami di grup Zongtian sudah memusatkan semua prioritas kerja. Pada kerjasama dengan Tongtian Yaoshi. Kalau tiba-tiba dibatalkan, berapa besar kerugian kami nanti? Bukan hanya Zongtian yang rugi. Pembatalan kontrak ini, Tongtian Yaoshi pun akan rugi besar. Lagi pula, kerugian sebesar ini, apa Anda seorang presiden direktur sanggup menanggungnya? Harap Anda pertimbangkan matang-matang. Anda mengancam saya? Tidak berani, tidak berani. Hanya berharap Presiden Direktur Wang jangan terlalu terburu nafsu. Pikir dulu baik-baik sebelum bertindak. Sudah, jangan bicara lagi. Kalau Zongtian bersikeras menangguhkan jabatan Presiden Direktur Zhang Shueyao, maka aku putuskan membatalkan kontrak antara Zongtian dan Tongtian Yaoshi. Kalau Anda pikir kerugian akibat pembatalan kontrak bukan hal yang bisa ditanggung oleh seorang Presiden Direktur kecil seperti saya dari Tongtian Yaoshi, silakan hubungi kapan saja Ketua Dewan Direksi Grup kami, Tongtian Yaoshi. Halo, siapa ini? Halo, selamat siang Ketua Wu. Saya Bayan Sue, pemegang saham Grup Zongtian. Ada apa? Begini, barusan tadi, Presiden Direktur Wang Shooting kami ini bersikeras ingin membatalkan kontrak dengan Tongtian Yaoshi. Kerjasama dengan grup Zongtian. Aku cuma mau nasihatin dia baik-baik. Bilang kalau ini bakal bikin rugi besar. Tapi hasilnya? Hah? Dia malah bilang gak peduli. Terus dia ngomong, kalau aku ngerasa gak puas atau apa, aku bisa telepon Ketua Wu kapan aja. Dia bahkan bilang, aku telepon Ketua Wu juga percuma. Soalnya Ketua Wu pasti dengerin dia. Hah? Ketua Wu? Menurutku orang kayak gini gak boleh dipertahankan. Kamu harus pertimbangkan baik-baik. Lihat, apa perlu hentikan jabatan presidennya dia? Ngomong apa sih kamu? Sekarang baru takut? Udah telat. Ketua Wu, aku udah selesai ngomong. Usul terakhirku, masih harap Ketua Wu pertimbangkan. Pertimbangan apaan? Bayan Sue, kamu dengarkan baik-baik. Keputusan Presiden Wang Shooting adalah keputusanku juga. Dia mau batalkan kerjasama Tongtian Yaoshi dengan grup Zongtian, ya dibatalin. Kalau udah lagi, kamu ngomongin jelek Presiden Wang Shooting. Grup Zongtian kalian, jangan harap dapetin kontrak apapun dari Tongtian Yaoshi. Telepon cuma buat dimarahin, baru pertama kali ketemu. Ayo kita pergi. Presiden Wang, jangan pergi, jangan pergi. Kita bicara baik-baik. Gak ada yang perlu dibicarain. Kalau Zongtian mau hentikan jabatan Presiden Zhang Shueyao, ya terpaksa aku batalkan kontrak.
Aduh, tadi cuma bercanda kok. Zhang Suyao itu tetap presiden grup Zhongtian. Dia nggak dihentikan jabatannya. Beneran, beneran, beneran. Selamat, Presiden Zhang. Oke, sekarang aku umumkan, pecat Bai Tianyu dari jabatan wakil presiden grup. Digantikan sama Ye Xiao. Atas dasar apa pecat aku? Atas dasar aku ini presiden. Satpam, bawa orang yang gak ada urusannya keluar dari ruang rapat. Kakak, tolongin aku. Siapa yang berani nolong dia? Bawa sekalian. Suyao, dia kan pamanmu. Waktu kalian rapat mau pecat aku tadi, pernah mikir gak aku ini anakmu? Keponakannya dia? Bawa pergi. Kak, tolongin kakakku. Suyao, kamu hentikan jabatan pamanmu. Aku nggak ada masalah. Tapi Ye Xiao si sampah ini, dia punya kemampuan apa sampai bisa jadi wakil presiden perusahaan? Aku nggak setuju. Seberapa sampahnya aku, masih lebih baik dari Bai Tianyu. Dia aja bisa, kenapa aku nggak bisa? Di sini bukan giliranmu bicara. Diam. Maaf, sekarang saya wakil presiden grup Zhongtian. Kenapa tidak berhak bicara? Kamu cuma sampah yang hidup dari istri. Aku tidak mengakui. Baik, aku tanya. Bagaimana caranya agar kau mengakui? Jangan bilang aku menyulitkanmu. Kecuali kau bisa urus kontrak. Minimal 30 juta. Kalau tidak, HMPH. Aku tidak akan mengakui dirimu. Aku bisa urus kontrak 30 juta sekarang juga. Ye Xiao. Kau benar-benar bisa ngomong besar. Keahlian lain tidak ada. Cuma keahlian ini yang paling hebat. Kontrak 30 juta. Bukan 3.000. Kau bilang bisa urus sekarang? Aku kasih 3 tahun pun kau tidak akan bisa. Kalau kontrak 30 juta, aku bisa urus sekarang? Kau bisa urus sekarang? Aku tidak akan biarkan Suyao cerai denganmu. Bos Wang, bisakah beri grup Zhongtian kami? Kontrak 30 juta lagi? HMPH, Ye Xiao. Kau pikir kau masih chairman Tongtian Yaoshi? Bilang saja kasih kontrak 30 juta. Ye Xiao, jangan bikin bos Wang susah. Tidak susah. Kontrak 30 juta, ya? Baik, Tuan Ye. Kita bisa tanda kontrak kapan saja. Tapi, saya cuma wakil presiden, tidak bisa tanda kontrak. Kalau mau tanda kontrak, cari presiden Suyao kami. Tuan Ye, tidak usah antar lagi. Tidak apa, saya antar bapak mobil. Tuan Ye terlalu sopan. Bos Wang, pinggang bapak kenapa? Luka di pinggang dari kecelakaan waktu muda. Bisa hilangkan bekas luka sedang ini. Kecelakaan dulu pasti parah ya? Mau hilangkan bekas luka di pinggang? Tidak ada wanita yang suka ada bekas luka di badan. Aku sempat hampir gila, tapi mau bagaimana lagi? Sudah periksa ke banyak dokter, coba banyak cara pengobatan. Hasilnya tidak memuaskan. Mungkin aku ada cara hilangkan bekas lukamu. Benarkah, Tuan Ye? Bos Wang, silakan naik mobil dan angkat bajunya. Siapa? Sial, kenapa lari ke sini? Kameranya? Kamera apa? Aku tidak tahu maksudmu. Jangan paksa aku bertindak kasar. Aduh, sakit. Pak, foto itu sudah saya hapus. Boleh saya pergi sekarang? Siapa yang menyuruhmu datang? Tidak ada yang menyuruh. Saya cuma lihat wanita itu cantik. Saya. Kamu baru akan jujur kalau sudah lihat peti mati, ya? Keracunan, Pak. Ini bukan racun dari saya. Jangan minum. Kopinya beracun. Saya sudah minum beberapa teguk. Kalau racun, bukannya saya sudah sakit dari tadi? Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Kamu sih baik-baik saja. Saya yang sengsara. Maksudmu, karena mantra penyatuan hati, racunnya pindah ke kamu? Kurang lebih begitu. Beracun atau tidak, sebentar lagi kamu akan tahu. Sama dengan racun di tubuh Paman Sang. Cuma dosisnya tidak sebanyak itu. Siapa yang menyeduh kopi ini untukmu? Sekretaris. Panggil dia masuk. Zheng Kele, aku biasanya memperlakukanmu baik. Secara pribadi bahkan seperti saudara. Kenapa kamu meracuni kopiku? Direktur Zhang, bukan aku. Racun di kopi itu bukan aku yang taruh. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kopinya kan kamu yang seduh. Dan kamu juga yang antarkan langsung ke aku. Jangan-jangan aku sendiri yang meracuninya? Direktur Zhang, benar-benar bukan aku. Baik,
Kalau kamu tidak mengaku, aku terpaksa laporkan ke polisi. Bukan dia yang meracuni. Ada orang lain. Saat kamu pergi ke pantry untuk menyeduh kopi, apa kamu bertemu dengan siapapun? Saya bertemu Sekretaris Tian Li. Dia bilang apa padamu? Waktu itu dia membawa setumpuk dokumen. Melihat saya, dia minta tolong pekankan sebentar. Artinya, saat kamu membantunya memegang dokumen, kopi tidak dalam genggamanmu, ya? Ya, Masalahnya di sini. Panggil Tian Li. Suruh dia segera menemuiku. Kita cari dia. Baik. Belum waktunya pulang. Ini mau kemana? Sambil membereskan barang? Direktur Zhang, Wakil Direktur Ye, KA kalian kenapa datang? Kenapa? Tidak menyambut kami? Tidak. Baguslah kalau tidak. Oh ya, Sekretaris Tian. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kemana barang-barang itu? Direktur Zhang, tiba-tiba aku merasa tidak enak badan. Aku ingin izin untuk pergi ke rumah sakit. Tidak enak badannya? Ayo, biar aku tusuk dengan jarum beberapa kali. Pasti enak. Sekretaris Tian, kopiku baru saja diracuni orang. Kamu tahu siapa yang melakukannya? Aku tidak tahu. Hampir saja mati keracunan. Kamu yakin tidak tahu siapa pelakunya? Direktur Zhang, aku ditipu. Aku juga tidak tahu racunnya sekuat itu. Ditipu siapa? Siapa yang menyuruhmu meracuniku? Sekretaris Tian, cepat ikut aku, ada urusan mendesak. Baik Tianyu, bukannya kamu sudah aku pecat? Kenapa masih betah di kantor dan tidak pergi? Kamu hanya menangguhkan jabatanku, tapi ibumu itu kakakku. Dan juga pemegang saham terbesar. Hanya karena hubungan ini. Di tempat ini, aku bisa datang dan pergi sesukaku. Kamu memang direktur utama, tapi kamu juga tidak punya hak apa-apa kan? Lagi pula, bagaimanapun juga, aku adalah pamanmu. Kamu memanggil namaku langsung, sepertinya kurang sopan. Sekretaris Tian, cepat ikut aku. Sekretaris Tian diduga meracuni Direktur Zhang. Dia tidak boleh pergi kemana-mana. Dan kamu juga, tunggu di sini. Hah, kenapa aku harus menunggu di tempat ini? Kamu sendiri yang tahu di hati. Aku tahu? Aku tahu apa? Aku tidak tahu apa-apa. Minggir. Sekretaris Tian, berani sekali kamu. Berani meracuni Direktur Zhang. Ayo, ikut aku menghadap pemegang saham Bai. Aku tidak. Tuan Bai, itu kamu. Kamu apa kamu? Kalian berdua tidak boleh pergi. Sekretaris Tian, apakah Bai Tianyu yang menyuruhmu? Meracuni Direktur Zhang? Sekretaris Tian juga keracunan. Tampaknya yang meracuni bukan dia. Kurasa kalian salah menuduh orang. Kamu yang membunuhnya. Direktur Zhang, kamu bilang aku membunuhnya? Ada buktinya? Dari tadi dia baik-baik saja. Baru saja kamu tarik-tarik dia beberapa kali. Langsung hidungnya berdarah. Direktur Zhang, makan boleh sembarangan, tapi omong jangan sembarangan. Kamu lihat aku membunuhnya? Buktinya mana? Bukti? Aku punya. Bai Tianyu, masih ada yang mau dikatakan? Hanya sebuah jarum. Itu bisa membuktikan apa? Kalian lihat aku membunuh orang? Kalau aku bilang lihat, pasti kamu tidak percaya. Kalau begitu, mari kita putar rekaman CCTV. Lihat frame demi frame perlahan-lahan. Seharusnya bisa melihat rekaman pembunuhanmu. Lepaskan aku akan memberitahu semuanya. Aduh, Bagaimana kalau dia berhasil kabur? tenang, dia tidak akan bisa kabur. Sial, racunnya pindah ke tubuhku melalui mantra penyambung hati. Tapi masih ada sedikit yang tersisa di tubuhmu. Cepat berbaring, aku akan membantumu dengan akupunktur. Baik, berbaringlah, jangan bergerak. Bagaimana? Lebih baik. Oh ya, Ye Xiao, aku ingat beberapa hal. Gunung tempat aku berobat saat kecil. Namanya Gunung Changlong. Selain ada kakek aneh, ada juga seorang anak laki-laki di gunung itu. Anak laki-laki itu sekarang duduk di depanmu. Bisa mengingat itu bagus, jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Pada akhirnya semua akan teringat. Hal, Ayo pergi, kemana? mencari Bai Tianyu. Dia sudah kabur lama. Kamu tahu dia kemana? Ikuti saja aku. Kakak, tolong bantu aku dong. Kalau kakak tidak membantu, aku pasti mati. Diam mulutmu. Aku melakukan ini untukmu, untuk keluarga baik kita. Kakak, tolong bantu aku. Ye Xiao, bagaimana kamu tahu Bai Tianyu ada di sini? Ini harus ditanyakan pada ibumu. Ye Xiao, apa yang kamu gonggong di sini? Bai Tianyu adalah adikku. Ada masalah kalau dia di sini bersamaku? Dia di sini bersamamu tidak masalah.
Tapi soal dia meracuni Sue Yao. Dan Paman Sang, sebagai kakaknya. Seharusnya kamu tidak tahu, kan? Ye Xiao, ku bilang kamu gonggong. Kamu malah semakin menjadi, ya? Xiao Tian adalah kakak ipar Tian Yu. Sue Yao adalah keponakan Tian Yu. Mungkinkah mereka, sesama keluarga, saling menyakiti? Jarum perak ini ditemukan di tubuh bayi Tian Yu. Racun di atasnya persis sama dengan racun di kopi Sue Yao. Ini kan cuma jarum perak. Tian Yu baru saja bilang padaku, itu dia temukan. Ya, itu yang saya temukan. Kamu tidak mau menyerah sampai melihat bukti, kan Sue Yao? Mari kita periksa rekaman CCTV. Oke. Bukannya mau lihat CCTV? Kenapa yang keluar cuma garis-garis Nes? Kenapa bisa begini? Tuan Sang, saya juga tidak tahu. Kamu kan staf ruang monitor. Kalau kamu tidak tahu, siapa lagi yang tahu? Jangan tanya lagi, jelas CCTV sudah dihancurkan. Apakah ini perbuatanmu? Keponakanku yang baik. Segala hal butuh bukti. Kamu tidak boleh salahkan pamanmu. Kebal sekali. Sue Yao, tidak apa-apa. Karena CCTV sudah dihancurkan. Itu artinya waktunya belum matang, kita pergi dulu. Kak, terima kasih sudah menyelamatkan aku tadi. Ini kali terakhir aku menolongmu. Kak, aku lakukan ini untuk keluarga baik kita, juga untukmu. Aku ingin kamu yang mengambil alih Song Tian sendirian. Diam. Cepat pergi dari depanku. Kak, Ye Xiao, saya punya pertanyaan ingin tanya. Apakah kamu dengan pihak Tong Tianyoshi sangat akrab dengan Presiden Wang Shuting? Kenapa kamu tanya begitu? Cuma sekali kamu telepon Presiden Wang Shuting, langsung datang ke grup Zong Tian, dan dia dengan tegas memberitahu kami, jika Zong Tian mencopot jabatan presiden saya, dia akan membatalkan kontrak antara Tong Tianyoshi dengan Zong Tian. Lagi pula, kamu minta dia tanda tangani kontrak senilai 30 juta untukmu. Dia langsung setuju tanpa berpikir sama sekali. Jika hubunganmu dengan dia biasa saja, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kamu cemburu ya? Cemburu apa cemburu? Kalau mau cerita-cerita, kalau tidak ya sudah. Apa baunya ini? Tidak ada kok. Aduh, di udara ini tercium bau asam sekali. Kamu bilang tidak ada? Apa toples cemburu seseorang? Sudah terbalik kan? Baiklah, tidak usah menggodamu lagi. Sebenarnya, saya dengan pihak Tong Tianyoshi memiliki hubungan baik dengan ketua Dewan Wuhongru. Jadi, Wang Shuting mau datang membantu saya. Benarkah? Sungguh 1000% benar, lebih nyata dari mutiara. Kamu cuma bisa ngomong manis. Dulu kenapa saya tidak tahu, mulutmu semahir ini. Mungkin itu sebabnya saya disebut cowok harta karun. Semakin kamu kenal saya lebih dalam, semakin banyak kejutan yang akan kamu temukan. Halo, Sang Suyao, kamu dan suami sampahmu segera temui aku. kakek sekarang jam kerja. Masih banyak dokumen yang belum aku proses. Aku ulangi sekali lagi. Kamu dan sampah Ye Xiao segera temui aku. Ye Xiao nanti masuk apapun yang dikatakan kakek. Jangan bicara aku yang jawab. Ayo pergi. Wah, ini bukan sepupu cantikku. Dengan suami sampahnya ya sepupu. Kamu kan CEO grup Zong Tian. Mewakili muka Zong Tian. Kok bisa cari suami sampah sepupu? Mau aku minta Zenwei kenalin? Temannya kenal. Walaupun gak sebagus Zenwei. Tapi cari yang lain lebih baik dari suami sampahmu ini. Sudah gede masih numpang hidup, siapa yang sampah? Kamu, Apa aku salah? Selain itu, kalau Ye Xiao saja sampah, maka ada yang bahkan bukan sampah. Ye Xiao, ayo pergi. Ye Xiao ini keluarga baik, siapa izinkan kamu masuk? Kamu punya hak apa masuk, cepat pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Aku bawa dia masuk. Sueo baru sehari. Ye Xiao kasih kamu racun apa? Aku cuma tahu mana benar mana salah. Kamu, Ye Xiao, ayo pergi. Kakek, Kamu masih anggap aku kakek sujud. kakek, aku tak tahu salah apa. Sampai sekarang tak tahu salah di mana tambah bersalah. Sujud tak boleh bangun tanpa izinku. Sang Suyao, Sang Suyao. Kamu benar-benar sudah besar. Berkata kakek pun berani lawan, cepat sujud. Sueo kok kakek suruh sujud tak dengar. Cepat sujud sepupu, kakek suruh sujud. Kamu tak dengar.
Aku tak salah kenapa harus sujud. Sampai sekarang tak tahu salah di mana. Aku tanya kamu tanpa bukti apapun. Kenapa bilang pamanmu yang meracunimu? Dan juga meracuni ayahmu? Aku punya bukti, cuma rekaman di ruang monitor. Sudah dirusak duluan. Hah? Sampai sekarang kamu masih nggak punya bukti? Jongkok. Zhang Shuiyao, minta maaf sama pamanmu. Keponakanku yang baik. Asal kamu jongkok minta maaf, paman pasti akan memaafkanmu kali ini. Ayo cepat jongkok. Cepat minta maaf sama paman. Zhang Shuiyao, jongkok. Aku nggak salah. Ngapain harus jongkok? Berani. Kata-kataku nggak didengerin lagi. Baik. Sekarang aku akan telepon Zhang Xiaotian. Suruh dia buruan ke sini, lihat anaknya yang baik ini. Gimana perlakuannya ke orang yang lebih tua. Baik, kalau kamu nggak mau jongkok, aku akan buat Zhang Xiaotian yang jongkok. Kalau kamu nggak mau minta maaf, aku akan buat Zhang Xiaotian yang minta maaf. Aku mau lihat, berani nggak dia melawan keinginanku. Aku bisa minta maaf. Tapi aku nggak mungkin jongkok. Nggak boleh. Betul, nggak boleh. Harus jongkok. Jangan kalian makin keterlaluan. Aku bilang terakhir kali, kalau kamu nggak jongkok, aku akan panggil Zhang Xiaotian ke sini buat jongkok. Istriku nggak salah, ngapain harus jongkok? Ini rumah keluarga Bai, kamu nggak ada hak bicara. Aku belum cari kamu, udah nggak sabar keluar? Ayah, Shuiyao sekarang jadi begini. Pasti gara-gara Ye Xiao, si sampah ini, di belakang ngasih. Pasti si sampah ini yang ngatur di belakang. Dasar sampah. Jongkok. Memang nggak salah kalau bilang. Seperti ayam, seperti telur. Sama aja busuknya. Shuiyao, keluarga baik kayak gini, ngapain kamu masih di sini? Kita pergi. Bangsat, kamu kira keluarga Bai ini tempat apa? Mau datang ya datang, mau pergi ya pergi? Penjaga. Ye Xiao, hari ini aku harus kasih kamu pelajaran yang gak terlupakan. Ada orang, ya emang pantas dipukul. Makan gaji buta masih keras kepala. Udah lama harus diajarin. Selama aku di sini, nggak ada yang boleh sentuh Ye Xiao. Shuiyao, kalau kamu masih keras kepala, gue nggak keberatan sekalian ngajar lu juga. Ayo mulai. Tianyu kenapa? Pak, jangan nakut-nakutin gue. Pak, Tianyu, lu gak apa-apa kan? Lu baik-baik aja kan, Tianyu? Jangan nakutin gue. wah, kayaknya ini afasia mendadak. Zenwei, apa itu afasia mendadak? Yaitu tiba-tiba nggak bisa ngomong. Berapa lama baru bisa ngomong lagi? Kalau nggak segera diobati, kemungkinan besar seumur hidup nggak bisa ngomong. Zenwei, cepetan tolong bokap gue. Cepet! Sial, beneran afasia mendadak. Harus segera dibawa ke rumah sakit buat operasi. Pak, Sekarang bukan waktunya nangis. Siapa aja, siapin mobil, cepet bawa Tianyu ke rumah sakit. Afasia kecil aja, sampai segitunya paniknya. saat kayak gini lu gak bantuin aja udah. Masih ngomong seenaknya. Kalau bokap gue kenapa-kenapa, gue pasti gak bakal lepasin lu. Afasia doang, kan bukan penyakit parah. Gue gampang banget bisa nyembuhin. Si sampah, lu lagi ngelamun ya, Ye Xiao. Lu lagi ngomong apa lagi, Jam? Lu gak ngomong. Gak ada yang anggap lu bisu. Bulan depan gue naik jabatan, jadi wakil direktur. Gue aja nggak berani sembarangan, bilang bisa nyembuhin afasia. Lu cuma sampah, malah ngomong besar, bikin ketawa. Gawat, nggak bisa nunggu sampai rumah sakit, harus operasi sekarang. Kalau nggak, Paman Bai seumur hidup nggak bisa ngomong. Senwei, kondisi Tianyu beneran kayak yang lu bilang. Seserius itu? Iya. Zenwei, cepetan tolong bokap gue. Cepet! Sisi, gue juga pengen nolong Paman Bai. Tapi gue nggak punya alat operasi. Harus pakai alat operasi ya? Iya. Pak, Penyakit kecil kayak afasia doang. Harus pakai alat operasi baru bisa diobati. Kayaknya lu. Kemampuan medis sebagai wakil direktur juga biasa aja. Jangan pakai kebodohan lu buat jadi ketidaktahuan. Sekarang Paman Bai dibawa ke rumah sakit manapun. Tetap butuh operasi buat pengobatan. Gue nggak butuh alat operasi. Gampang banget bisa nyembuhin. sampah, saat kayak gini lu masih ngomong seenaknya. Aku akan merobek mulutmu. Tidak bagus. Napas Tianyu semakin sulit.
Sekarang, meski ada alat operasi, Paman Bai mungkin tidak tertolong. Ayah, Biarkan aku menanganinya sekarang, masih ada waktu. Kamu, jangan cari perhatian di sini, oke? Sekarang, Hua Tuo pun hidup kembali, sudah terlambat. Ye Xiao, aku akan membuatmu menemani ayahku. Kalau tidak biarkan aku bertindak, ayahmu benar-benar tidak tertolong. Ye Xiao, kamu benar-benar bisa menyelamatkan Tian Yu? Kakek, bagaimana bisa percaya omong si sampah ini? Kamu diam. Ye Xiao. Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkan Tian Yu, soal hari ini, aku tidak akan berurusan denganmu dan Sue Yao. Tahan ya, mungkin agak sakit. Si Ye, aku akan membunuhmu. Dasar sampah, kamu tahu kamu melakukan apa? Seseorang. Bunuh dia. Aku bisa bicara. Aku bisa bicara. Aku bisa bicara. Ye Xiao, bagaimana kamu melakukannya? Cuma menampar beberapa kali saja. Mungkin, beberapa orang memang kurang dipukul, tidak dipukul tidak nyaman. Ayo kita pergi. Berdiri. Kalian belum boleh pergi. Kakek Bai sudah bilang. Asalkan aku menyembuhkan Bai Tianyu. Masalah hari ini selesai. Kenapa aku dan Sue Yao masih tidak bisa pergi? Kakek Bai memang bilang begitu, tapi masalahnya, apakah penyakit Paman Bai benar-benar kamu yang sembuhkan? Bukan aku, apa kamu? Tentu bukan aku, tapi juga bukan kamu. Zenwei, maksudmu? Iya, Zenwei, kamu mau bilang apa sebenarnya? Sisi, tadi aku salah diagnosa. Paman Bai bukan menderita afasia mendadak, tapi afasia semu. Cukup istirahat sebentar akan pulih. Artinya, penyakit ayahku bukan Ye Xiao yang sembuhkan. Dia sembuh sendiri. 5. Bagus. Sudah kuduga. Kapan kamu bisa pengobatan? Ternyata, cuma kucing buta ketemu tikus mati. Kalau bukan karena Zenwei, kami hampir percaya si sampah ini. Si Ye, tamparanmu tadi. Bagaimana hitungnya? Sampah, cepat berlutut dan minta maaf pada kakek. Jangan biarkan sampah ini lolos. Sue Yao. Asal kamu mau bercerai dengan Ye Xiao, masalah hari ini akan kami lupakan. Kakek, dia kan memang cuma gigolo. Cerai itu tinggal tunggu waktu. Apa masalahnya beneran dilupakan? Bukannya itu terlalu mudah buat dia? Ayah, tadi dia menamparku. Aku mau dia berlutut minta maaf. Diam, Sue Yao. Kamu harus pikir baik-baik. Asalkan kamu setuju bercerai dengan Ye Xiao, masalah hari ini akan selesai. Kalian berdua bisa pergi dengan aman dari keluarga Bai. Kalau tidak, Ye Xiao, hari ini kamu tidak akan bisa pergi. Kakek, aku tidak akan bercerai dengan Ye Xiao. Suyao, apa yang kamu omongin? Aku tidak mau sekarang. Kamu? Aduh, bikin kesel aku. Kalau kamu tidak bercerai dengan Ye Xiao hari ini, Ye Xiao tidak akan bisa pergi. Aku juga tidak akan pergi. Baik. Bagus. Sue Yao. Kamu memang sudah besar, sayapmu sudah kuat. Bahkan kata-kata kakek tidak kamu dengar lagi, ya? Selama ini, sayangku padamu sia-sia. Kakek, kenapa kalian harus memaksaku bercerai dengan Ye Xiao? Ini semua demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, semuanya bilang demi kebaikanku. Tapi kalian tahu apa yang aku inginkan, kakek? Tolong, jangan lagi paksakan pemikiran lama kalian padaku. Pola pikir kalian sudah ketinggalan zaman. Aku tidak suka dan tidak butuh. Suyao, bagaimana caramu bicara dengan kakekmu? Tidak tahu sopan santun. Cepat minta maaf sama kakek. Aku cuma mengutarakan apa yang ada di hatiku. Kenapa harus minta maaf? Kamu, Tahu kenapa aku menyelamatkannya? Karena dia adalah paman Sue Yao. Walaupun Bai Tianyu ingin meracuni Sue Yao, Sue Yao tidak tega berbuat apa-apa padanya. Makanya aku yang turun tangan. Kamu adalah kakek Sue Yao. Sekarang, biarkan aku dan Sue Yao pergi. Jangan buat Sue Yao merasa sulit. Aku juga akan menolongmu. Ye Xiao, omong kosongmu. Ayahku sehat-sehat saja, tidak ada penyakit apapun. apa maksudmu? Orang tak berguna ini. Berkata kakekku sakit. Orang sepertimu, hatinya lebih busuk dari siapapun. Kakek, setiap pagi belakangan ini, tempat satu jari di bawah jantung, sering terasa nyeri samar, kan? Gejalanya baru mereda setelah minum air hangat, ya? Bagaimana kamu tahu? Intinya, hanya aku yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Dan umurmu tinggal 2 hari. Kalau mau hidup, telepon Sue Yao.
Bangsat, berani-beraninya kau kutuk ayahku cuma punya 2 hari. Berdiri. Pengawal, tangkap dia. Ayah, binatang seperti ini, pukuli saja sampai mati. Orang seperti ini pantas mati. Biarkan mereka pergi, ayah. Kakek, Apa perkataanku belum jelas? Biarkan mereka pergi. Kakek, ingat kata-kataku. Kalau mau aku obati, telepon cucu perempuanmu. Tian Yu, atur ini. Aku mau periksa ke rumah sakit. Ayah, bagaimana bisa percaya omongan anak itu? Kesehatanmu baik-baik saja, tidak sakit. iya, kek, tubuhmu paling sehat di antara orang tua yang pernah kulihat. Aku mau periksa ke rumah sakit. Apa kau tidak dengar kakek Bai? Kalau benar-benar ingin cek kesehatan, aku bisa atur. Kebetulan hari ini direktur kami juga ada. Aku bisa minta dia periksa pribadi untuk Bapak. Kakek, tubuhmu sangat sehat. Kalau tidak tertulis usia di sini, sulit dipercaya. Bapak sudah berusia 70-an tahun. Sama sekali tak beda dengan orang usia 40-50-an. Sudah kuduga. Tubuh kakek memang tidak sakit. Ye Xiao si sampah itu. Dia tahu apa soal pengobatan. Ye Xiao, berani-beraninya mengutuk kakek Bai. Umurnya tinggal 2 hari. Jangan dimaafkan, setuju? Bagaimana kalau sekarang aku cari orang untuk tangkap dia? Ayah, Kamu kenapa? ayah, kamu baik-baik saja? Zheng Wei, kakekku kenapa? Cepat selamatkan kakekku. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi, Direktur. Laporan pemeriksaan kesehatan seharusnya tidak ada masalah. Kenapa tiba-tiba muntah darah? Iya, aneh sekali. Aneh banget. Kok bisa gini? Jangan-jangan ada masalah di salah satu tahap pemeriksaan? Sepertinya begitu. Saya usul. Bapak diperiksa ulang. Kali ini, saya yang akan mengawasi prosesnya. Wah, bagus. Terima kasih, Direktur. Ayah, dengar enggak? Direktur mau periksa ayah sendiri. Pasti ketahuan penyebab muntah darahnya. Ayah, Hati-hati, Sue Yao. Sudahlah, biar aku yang nyetir. Kamu khawatir sama kondisi kakekmu, ya? Tenang aja. Asal 2 hari ke depan kamu datang ke aku. Pasti gak akan ada apa-apa. Beneran? Masa aku bohong? Ayo, aku ajak kamu ke suatu tempat. Kayaknya kamu juga gak mau balik ke kantor. Mau kemana? Nanti juga tahu. Ye Xiao. Ini tempat apa? Paman Ye, tadi aku lagi ngomong sama Shifu. Pasti kamu bakal datang. Selamat datang. Ketua Wu. Ye Xiao, orang yang mau kamu perkenalkan ke aku itu Ketua Wu? Bukan dia. Direktur Sang, orang yang mau Paman Ye perkenalkan pasti bukan aku. Dia orang penting. Apa? Kamu panggil Ye Xiao paman? Iya. Ye Xiao, ini gimana sih? Biar Paman Ye kita jelasin pelan-pelan nanti. Ceritanya panjang. Nanti kalau ada waktu, aku jelasin. Ayo kita masuk dulu. Oke. Hongru, kok lama banget sih? Sini-sini, aku udah nemu cara ngalahinnya. Kemampuanmu segitu aja masih mau main catur sama Wu Hongru? Gimana kalau lawan aku dulu? Hah, Ye Xiao, akhirnya kamu ingat buat jenguk aku. Kamu itu, Santo Pengobatan, Song Xianzi? Wahahaha. Nggak nyangka, masih ada anak muda yang kenal kakek tua kayak aku. Hahaha. Jangan sombong. Kemampuan pengobatanmu segitu aja berani ngaku Santo? Aku merem aja masih lebih jago darimu. Sana, diam saja kalau tidak bisa bicara yang baik. Aku dengar Ye Xiao. Anak itu turun gunung cari istri. Jangan-jangan cewek cantik itu kamu ya? HM. Wah Ye Xiao, kamu hebat juga, dapat rejeki nomplok ya. Pantasan lama nggak datang ke sini. Ternyata dapat istri cantik, sampai lupa temannya? Ngomong-ngomong, kapan kalian bikin anak Ye Xiao kecil? Dia itu orang tua yang tidak serius, omongannya masuk telinga kiri. Keluar telinga kanan saja. HM. Aku tahu kamu masih khawatir dengan kakek Bai. Dan kurang yakin aku bisa menyembuhkannya. Makanya aku ajak kamu ketemu si tua tidak serius ini. Dengan dia di sini, kamu bisa tenang kan? Ye Xiao. Terima kasih. Nah gitu dong, senyummu cantik banget.
Sudah lama banget, kok hasil medical check up belum keluar? Aku juga nggak tahu, bikin deg-degan. Ayah, ayah kenapa? Ayah? Hasil medical check up kedua sudah keluar, Pak Direktur. Cepat lihat apa kata laporannya, Pak Direktur. Ini sudah kedua kalinya, ayahku tiba-tiba muntah darah. Cepat periksa, tidak mungkin. Hasil medical check up kali ini, sama persis dengan sebelumnya. Menunjukkan kakek sangat sehat, mata kamu sudah rabun ya? Biar aku lihat. Benar juga, sama persis dengan sebelumnya. Rumah sakit apa ini? Penyebab muntah darah saja tidak ketemu. Kak, aku kenal dokter MA dari rumah sakit pertama, kita. Sekarang pindahkan ayah ke sana. Ya, rumah sakit ini tidak bagus. Kita pindah. Alat-alat di rumah sakit kami paling canggih. Kemanapun kalian pindah, hasilnya sama saja dengan laporan kedua dari rumah sakit kami. Atau bahkan lebih buruk, Kak. Pindahkan ayah kita. Baik. Hadirin sekalian, laporan menunjukkan kondisi kakek Bai sangat sehat. Ini bagaimana mungkin? Ayah, aku tahu pasti Xiao si brengsek itu. Yang main di belakang layar. Kalau tidak, kita sudah ganti 2 rumah sakit. Medical check up semua menunjukkan kakek sangat sehat. Tapi kakek tiba-tiba muntah darah. Dari pertama ketemu Xiao itu, sudah kelihatan licik dan mencurigakan. Sangat mirip seperti orang aliran sesat di film. Sekarang setelah Sisi bicara seperti itu, aku juga berpikir itu ulah Xiao. Dia seharusnya tahu ilmu sihir. Kalau tidak, laporan medis dari 2 rumah sakit jelas sama persis. Kenapa dia dengan tegas mengatakan bahwa kakek Bai tidak akan hidup lebih dari 2 hari, dan baru saja dia bicara seperti itu. Kakek Bai langsung muntah darah tanpa sebab. Dasar brengsek keturunan Ye lagi. Kalau kakek benar-benar mengalami sesuatu yang buruk, aku pasti akan memotongnya menjadi potongan-potongan. Aku akan telepon sekarang juga. Suruh Sueo bawa Xiao ke sini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku kalah berturut-turut 7 kali dari kamu Xiao? Tidak masuk akal. Lagi. Kalau aku cuma mengeluarkan setengah dari kekuatanku. Apakah kamu akan marah sampai mati? Bangsat main lagi. Halo, Bu. Segera bawa bajingan Xiao itu ke rumah sakit pertama. Kakekmu kena ilmu sihirnya dan hampir mati. Apa? Xiao, ibuku bilang kakek kena ilmu sihirmu. Dan hampir mati. Bagaimana mungkin aku bisa ilmu sihir? Pasti racun di dalam tubuh kakekmu yang sudah meletus. Mereka tidak menemukan penyebabnya, jadi mereka bilang kena ilmu sihirku. Kalau begitu, ayo kita cepat selamatkan kakek dulu. Lalu jelaskan semuanya nanti. Dewan Medis, Senior, apakah Anda punya waktu sekarang? Bolehkah Anda ikut kami sebentar? Nona kecil, kamu khawatir ya? Kalau Xiao tidak bisa menyembuhkan penyakit kakekmu? Bukan. Hahaha Xiao. Kamu sangat gagal menjadi orang, sungguh sangat gagal. Bahkan istrimu sendiri tidak percaya padamu, hahaha. Tapi, Nona kecil, kalau Xiao saja tidak bisa menyembuhkan penyakit kakekmu, aku juga tidak punya cara. Kakek. Kalian semua keluar, aku butuh lingkungan yang tenang. Untuk menusuk jarum pada kakek Bai. Keturunan Ye, jangan berpura-pura baik hati di sini. Ayahku jadi seperti ini. Semua karena kena ilmu sihirmu, aku akan bunuh kamu. Xiao, apakah kamu sudah cukup main-main? Kami tidak mau keluar. Betul, kalau kita keluar, siapa tahu kau tidak. Lagi-lagi menyihir kakek Bai. Xiao, cepat lepaskan sihir dari tubuh kakek. Cepat bercerai dengan Sueo. Keluarlah dari rumah kami. Usir dia. Terlalu murah, aku akan mencincangnya. Panggil semua bodyguard kita ke sini. Xiao, suasana sekarang sangat tegang. Menurutku, lebih baik telepon dulu. Panggil Senior Song Xianzi. Sembuhkan kakek dulu, baru kau jelaskan perlahan. Paman Bai, Sisi, jangan khawatir, aku teringat ada orang penting yang bisa menyembuhkan kakek Bai. Aku telepon sekarang. Zenwei, bagus sekali. Cepat telepon. Santo pengobatan Song Xianzi. Ayahku selamat. Kakak, ayah kita selamat. Zenwei, kau hebat sekali. Bisa mengundang Santo pengobatan Song Xianzi. Benarkah itu Senior Santo pengobatan Song Xianzi? Aku berteman dengan Senior Santo pengobatan.
jadi memanggilnya untuk mengobati kakek Bai. SSST, tenang, jangan ganggu senior Santo pengobatan. Zenwei yang begitu hebat tidak kau mau. Malah mau sampah, aku tidak mengerti pikiranmu. Ye Xiao, kalau aku jadi kau, sudah lama malu tinggal di samping Sue Yao. Ini jarum rejuvenasi 18 senior Santo pengobatan. Kakek Bai pasti selamat sekarang. Hah? Ah, terima kasih, tabib tua. Ayah, kau baik-baik saja? Bagus sekali. Terima kasih, senior Santo pengobatan. Zenwei, cepat perkenalkan senior Santo pengobatan pada kami. Iya, ayah. Berkat Senwei yang mengundang senior Santo pengobatan. Zenwei, cepat perkenalkan. Senior Santo pengobatan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah, siapa kau, anak muda? Sepertinya kita tidak kenal. Senior Santo pengobatan, ini Zenwei, yang menelepon memanggilmu untuk mengobati kakekku. Bagaimana bisa kau bilang tidak kenal dia? Benar, senior Santo pengobatan. Senwei adalah pacar putriku. Mereka yang menelepon memanggilmu, mungkin, senior Santo pengobatan. Kehabisan tenaga setelah menggunakan jarum. Wajar saja tidak mengenali orang. Aku bawa dia istirahat dulu, baru selesai satu set terapi jarum. Berapa banyak energi yang akan dikonsumsi? Aku baik-baik saja sekarang. Siapa kamu, teman muda? Kita sama sekali tidak saling kenal. Zenwei, apa yang sebenarnya terjadi? Aku butuh penjelasan. Kakek Bai tidak ada detak jantungnya. Omong kosong apa itu? Kakek, jangan mati. Kakek, Ayah, Senior Yisheng, tolong selamatkan ayahku. Senior Yisheng, aku mohon selamatkan ayahku. Asal ayahku bisa diselamatkan, aku siap penuhi semua syaratmu. Berapa uang yang kau mau? Aku langsung ambilkan. Kondisi kakek Bai seperti ini. Hanya Xuan Men Jiushen yang bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi aku belum pernah belajar Xuan Men Jiushen. Di dunia ini, hanya adik seperguruanku yang bisa Xuan Men Jiushen. Masih ada ilmu pengobatan yang tidak dikuasai Senior Yisheng? Tidak tahu di mana adik seperguruan Senior Yisheng sekarang? Iya, di mana adik seperguruan senior Yisheng sekarang? Kami akan segera minta orang menjemputnya. Ye Xiao adalah adik seperguruan senior Yisheng. Dan alasan senior Yisheng mau datang merawat kakek adalah karena Ye Xiao baru saja menelepon senior Yisheng, bukan Liao Senwei. Apa? Ye Xiao adalah adik seperguruan Senior Yisheng? Sang Suyao. Kau bilang Ye Xiao adalah adik seperguruan senior Yisheng? Dia? Pantaskah? Kalau Ye Xiao adalah adik seperguruan Senior Yisheng, maka aku adalah kakak seperguruannya. Aku akui, senior Yisheng memang bukan aku yang undang. Tapi pasti juga bukan Ye Xiao. Dia? Adik seperguruan senior Yisheng? Hah, sungguh menggelikan. Aku bilang, adik Ye Xiao. Tampaknya mereka tidak percaya padamu. Baiklah, sesuai sifatku. Kalau tidak percaya, silakan. Penyakit ini, siapa mau obati, obati saja. Pokoknya aku tidak obati. Adik Ye Xiao. Ikut aku pulang, kita main catur beberapa ronde. Hajar sampai langit gelap gulita, oke? Ye Xiao itu, ternyata benar-benar adik seperguruan Yisheng. Dia? Apa kelebihannya? Di mana aku kalah darinya? Sue Yao. Benarkah Ye Xiao adik seperguruan Senior Yisheng? Senior Yisheng sendiri yang bilang, mana mungkin bohong? Ye Xiao, bisakah kau obati dulu penyakit kakekku? Baru pulang main catur dengan senior Yisheng? Main catur sama dia buat apa? Semuanya karena tidak ada yang seru. Ayo, kita pergi dulu untuk mengobati kakekmu. Tunggu dulu. Ye Xiao, kamu yang cuma sampah ini, mana mungkin? Adalah adik seperguruan senior Yisheng? Aku nggak percaya. Senior Yisheng ada di sini. Masih nggak percaya? Minggir, Kak, pergi. Ye Xiao, bagaimana kondisi kakek sekarang? Kakek Bai sudah sakit parah. Bahkan, dia jeblannya, nggak bisa makan semuanya. Apa? Kakek? Ye Xiao,
Tadi senior Yisheng bilang, 9 jarum Xuanmen MU bisa selamatkan kakek, kan? Masa sih sampai 9 jarum Xuanmen? Nggak ada gunanya? Kalau 10 menit lalu, 9 jarum Xuanmen masih bisa. Tapi sekarang sudah terlambat. Telat apaan sih? Nggak bisa yang aku aja. Jangan sok-sokan bikin misteri. Betul. Katanya adik seperguruan Yisheng. Kupikir cuma nama palsu doang. Ye Xiao, aku sangat meragukan. Gelar adik seperguruan Yisheng MU, apa dibeli pakai uang? Kalian buru-buru apa? Aku bilang, 9 jarum Xuanmen, nggak bisa. Bukan berarti aku nggak bisa selamatkan kakek Bai. Ye Xiao. Apa cara yang kamu punya untuk selamatkan kakek? Aku butuh darah keturunan laki-laki keluarga Bai, ditambah 9 jarum Xuanmen. Untuk transfusi darah kakek Bai. Dengan begitu, kakek Bai bisa diselamatkan. Hebat. Jarum Xuan untuk transfusi. Hahaha. Penyakit kakek Bai. Benar-benar bisa disembuhkan. Harus pakai darah keturunan laki-laki Bai? Iya, Aku lagi nggak enak badan, dan aku anemia kan? Kalau darahku ditransfusi ke kakek, nggak berhasil. Aku juga bisa mati dong. aku dan kakak seperguruanku ada di sini. Kamu nggak akan mati. Aku ada urusan. Aku pergi dulu, Bai Tianyu, kamu berhenti. Bai Tianyu, aku nggak ngerti, ada urusan apa? Yang lebih penting dari nyawa ayah kandungmu sendiri? Ye Xiao, minggir sana. Jangan halangi jalan gue. Bai Tianyu, kalau hari ini kamu berani keluar dari pintu ini, jangan pernah kembali lagi. Kak, Ayo, transfusi darah untuk ayah. Ye Xiao. Kalau darahku diambil tapi kakek kita masih gak selamat. Siap-siap aja lu mati. Ayah, Kakek. Aku masih hidup. Syukurlah kakek. Kakek masih hidup. Kakek. Ye Xiao yang nyelamatin kakek. Kakek. Kakek, kenapa sih? Kakek Bai udah gak napas. Kakek. ayah jangan nakut-nakutin, ayah. Ye Xiao, lu pembunuh. Aku lawan lu. Jangan. Minggir. Kalau lu masih halangin pembunuh ini, lu juga aku gebuk. Jangan. Aku bukan pembunuh. Kakek udah sadar setelah dapat transfusi darah. Tapi pingsan lagi. Cuma satu kemungkinan. Kemungkinan apa? Jangan ngomong ngawur di sini. Lu sama kakek Bai gak ada hubungan darah. Artinya, lu bukan anak kandung kakek Bai. Ye Xiao. Ngawur. Aku bunuh lu. Cuma butuh satu hal lagi. Bisa buktiin. Lu sama kakek Bai ada hubungan darah atau enggak? Gimana buktinya? Sebenarnya darah perempuan keluarga Bai juga bisa. Aku cewek keluarga Bai, pakai darahku. Aku tadi kenapa sih? Kakek Bai, tadi cuma tidur aja kok. Sekarang gimana rasanya? Aduh. Udah jauh lebih baik. Sekarang masih mau ngomong apa? Tadi aku heran. Kok cowok bisa anemia sih? Sebenarnya lu bukan anemia, tapi udah tahu dari dulu. Lu sama kakek Bai gak ada hubungan darah. Cuma takut ketahuan aja kan? Ye Xiao. Lu tahu terlalu banyak. Bikin lu mati. Aduh. Bunuh cewek lu. Berani-beraninya sentuh istriku. Mati. Darah Ye Xiao. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kalau bukan Ye Xiao, kita masih terus dibodohi oleh si brengsek itu. Dan nyawa tua saya ini juga diselamatkan Ye Xiao dari gerbang kematian. Saya benar-benar buta, Yan Sue. Aduh, Cepat panggil Ye Xiao kembali untuk saya. baik. Kalau saya tidak menyelamatkanmu. Kalau saya tidak membongkar identitas Bai Tianyu. Apakah kamu masih merasa bodoh? Ye Xiao, tak kira ilmu pengobatanmu sehebat ini. Kenapa sebelumnya tidak memberitahu saya? Meski saya katakan, apakah kamu akan percaya? Kamu adalah kakek Sue Yao. Kamu adalah ibu Sue Yao. Saya akan seperti Sue Yao. Memperlakukan kalian sebagai orang tua.
Tapi hubungan kita hanya sebatas itu, masing-masing baik-baik saja. Sampai jumpa. Sungguh bodoh, bodoh. Saya melewatkan kesempatan membuat keluarga Bai melesat ke puncak. Aduh. Salahmu terus-terusan di depan saya. Membicarakan hal buruk tentang Ye Xiao. Oh Paman Sang, kamu cari saya ya? Ye Xiao, hari ini terima kasih telah menyelamatkan kakek Suyao. Paman Sang jangan sungkan. Paman Sang, kamu datang cari saya hari ini. Bukan cuma untuk hal ini kan? Setelah kejadian hari ini, Suyao pasti perlahan mulai curiga dengan identitasmu, menurut saya. Sudah waktunya memberitahu dia beberapa kebenaran. Paman Sang. Saya tidak berani. Tidak berani? Kenapa tidak berani? Paman Sang, akar penyakit Suyao belum sepenuhnya sembuh. Setiap saat bisa kambuh, saya turun gunung kali ini. Utamanya untuk mengobati dia. Selain itu, saya dan Suyao terkena mantra penyatu hati. Saya bisa sepenuhnya melepasnya, tapi kalau begitu, dia akan melupakan semua yang sebelumnya. Tidak bisa lagi mengingat memori masa lalu melupakan saya sepenuhnya. Jadi saya tidak mau, saya benar-benar tidak berani. Ye Xiao, kamu benar-benar tidak ikut saya ke perusahaan. Saya masih ada urusan, nanti menyusul. Baiklah. Ye Xiao, kamu sudah berubah pikiran mau bersama saya. Nona Pang, saya dan Suyao akan memulai hidup serumah yang resmi. Kamu tidak nyaman tinggal di sini. Sudah kupanggil perusahaan pindahan untukmu, nanti sampai. Ada banyak kamar kosong di sini. Aku tidak akan mengganggu kalian. Buku hidup tidak ada padaku, jadi tidak perlu menghabiskan waktu untukku. Rupanya kamu sudah tahu dari awal tujuanku mendekatimu. Kenapa tidak kamu ungkapkan? Hubunganku dengan Suyao terlalu monoton. Butuh sedikit bumbu. Bagus, jadi tidak mengungkapkannya. Untuk mempererat hubungan kalian berdua. Anggap saja aku berbuat baik, tapi buku hidup memang tidak ada padamu. Menurutmu, barang sepenting itu, apakah guruku akan memberikannya padaku? Itu belum tentu. Jika senior Yan Luo tidak percaya, silakan periksa tubuhku. Tapi sebelumnya, berani-beraninya aku ingin meminta beberapa petunjuk dari senior. Siap kapan saja, silakan. Siapa yang menang? Generasi muda memang luar biasa. Suyao. Nanti kita cari tempat untuk pijat, yuk. Pundakku sangat pegal. Aku bisa memijatmu, dan teknikku lumayan bagus. Hah, mimpi kali. Ye Xiao dan Sang Suyao mau pergi pijat. Ini kesempatan yang bagus. Tuan, silakan ganti baju dulu, aku siapkan. Rempah kalian agak istimewa ya. Rempah adalah ciri khas toko kami. Bisa membuat pelanggan benar-benar rileks, masuk tidur nyenyak. Terdengar bagus. Tuan, silakan berbaring. Lebih keras sedikit, aku tahan. Baik. Tuan, sudah tertidur? Tuan. Bukannya katanya dia hebat? Kena wangian rahasiaku, tetap saja tidur seperti babi. Bisa diperlakukan semaunya. Terima uang, selesaikan masalah, jangan salahkan aku. Tapi mengakhiri hidup dalam mimpi, pasti pengalaman yang sangat nyaman dan indah. Sayangnya, tidak ada yang memberitahuku seberapa nyaman dan indah perasaan ini, karena mereka semua sudah mati. Cantik, sepertinya aku tidak memesan layanan ini. Kamu tidak tidur? Mana berani aku tidur, ini toko nakal. Layanan yang tidak kupesan diam-diam diberikan, nanti saat bayar. Gak tahu bakal keluar duit berapa banyak lagi. Gak mungkin. Setelah menghirup dupa rahasiaku, kecuali kamu sudah minum penawarnya, gak mungkin kamu tetap sadar. Anggap aja aku sudah minum penawarnya. Masih keras kepala juga ya. Aku mau lihat, mulutmu yang keras atau pisau ini yang lebih keras. Mending bunuh aku sekarang. Selama masih ada napas, aku pasti gak bakal lepasin kamu.
Kamu cantik banget, tubuhnya juga bagus. Sayang banget kalau dibunuh. Jangan mimpi. Setelah mati, suhu tubuh akan tetap hangat dalam setengah jam. Dasar mesum. Yang lebih mesum lagi nanti. Kalau nggak mau coba, bilang, siapa yang nyuruh kamu? Aku kasih tahu. Sue Yao masih di sebelah. Berdiri. Kalau mau nyelamatin istrimu, lompat aja langsung. Jangan-jangan nggak berani? Dasar monster. Cepetan pergi. Cici, Yes Yao, pas banget kamu datang. Ayo main catur. Cici tak mungkin belum mati. Dan dia yang menculik Sue Yao. Apa? Kalau dia belum mati, pasti dia balik buat buku kehidupan. Kalau mau nyelamatin Sue Yao, cuma bisa ditukar pakai buku kehidupan. Aku langsung balik ke Gunung Changlong, minta buku kehidupan ke Shifu. Tunggu, belum tentu barang berharga itu. Shifu mau kasih. Masalahnya, Shifu lagi keliling, mau cari di mana? Halo, apa itu Shiji Tang? Hahaha, aku bukan Shiji kamu. Tapi hampir mirip. Istri kamu, Sang Sue Yao, ada di tanganku. Kalau mau nyelamatin nyawanya, sekarang datang sendiri. Ke gudang nomor 188 di pinggiran timur. Gao Yulin. Suruh Sue Yao ngomong. Kalau enggak, aku nggak percaya. Boleh. Sini, ngomong sama suamimu. Yes Yao, jangan ke sini. Dia udah siapin banyak pembunuh di sini. Sue Yao, aku langsung ke sana nyelamatin kamu. Gao Yulin, kalau kamu berani sentuh Sue Yao sedikit, aku bikin seluruh keluargamu ikut mati. Tunggu, kalau Tang Yuro belum mati. Sekarang dia kemungkinan besar kerja sama-sama Gao Yulin. Kalau kamu pergi sekarang, sama saja bunuh diri. Apa bedanya dengan pergi ke perjamuan Hongmen? Bahkan ke perjamuan Hongmen pun aku akan pergi. Sekarang bukan waktunya gegabah, kamu harus tenang. Sue Yao ada di tangan mereka. Nyawanya bisa terancam kapan saja. Aku tidak bisa tenang. Aku paham perasaanmu, ingin menyelamatkan Sue Yao. Haruskah kita berdiskusi dulu? Kalau tidak, kalau kamu nekat pergi begitu saja. Bukan cuma tidak bisa selamatkan Sue Yao. Nyawamu sendiri juga bisa ikut terancam. Paman Ye. Aku rasa Pak Sang juga tidak ingin melihatmu mati sia-sia. Betul. Gao Yulin. Aku sudah datang. Si Ye, rupanya kamu memang sangat mencintai Sang Sue Yao. Sudah tahu datang pasti mati. Tapi tetap datang juga. Hahaha. Gao Yulin, jangan banyak omong. Mana Sue Yao? Kalau mau ketemu dia, sujud dulu di depanku. Gao Yulin, lepaskan Sue Yao. Aku tinggal di sini sendirian, temani kamu main pelan-pelan. Mimpi indah, si Ye. Kamu tidak paham bahasa manusia ya? Sujud. Tidak mungkin. Baik, tidak mau sujud ya? Sekarang juga aku suruh orang bunuh Sang Sue Yao. Gao Yulin berani kamu. Yes Yao. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Kalau kamu mau datang. Jilat sepatu anakku sampai bersih. Aku tidak akan bunuh istrimu. Baik. Hahaha. Si Ye, cepat datang. Aku sudah tidak sabar. Tian Peng, ayah sudah membalaskan dendammu. Lega tidak? Si Ye. Cepat jilat sepatu anakku sampai bersih. Gao Yulin, sekarang anakmu ada di tanganku. Lepaskan Sue Yao, kalau tidak aku bunuh dia. Baik-baik. Asal jangan sakiti anakku. Aku akan suruh orang lepaskan Sang Sue Yao. Tidak bisa dilepaskan. Yes Yao, sudah kubilang jangan datang. Kenapa kamu begitu bodoh? Lepaskan Sue Yao. Kalau tidak, aku bunuh Gao Tianpeng. Tak usah kau repot. Sekarang Gao Tianpeng sudah mati. Aduh. Kau bunuh anakku. Dasar gila. Kau bunuh anakku. Aduh. Terlalu gegabah, bos. Akhirnya tenang. Kakak senior Tang, lepaskan Sue Yao. Aku bisa kasih kamu kitab manusia hidup. Adik seperguruannya Xiao. Karena kamu sudah tahu, aku tak perlu lagi menyembunyikan identitas. Benar, kali ini aku balik untuk ambil kitab manusia hidup.
Kudengar si tua bangka itu sudah menurunkan kitab manusia hidup padamu. Sekarang berikan padaku. Aku akan lepaskan istri kecilmu. Aku bisa kasih. Ambil sendiri. Wahahaha. Akhirnya aku dapat kitab manusia hidup. Ye Xiao, berani-beraninya kau tipu aku. Bagus sekali. Ya siap. Cepat lari. Siap itu Genzo. Tunggu dulu. Cepat lari. Tunggu apa lagi? Aduh. Ye Xiao, kau berani mukul aku? Kau bukan Zhang Suyao. Siapa kau sebenarnya? Apa kau gila? Aku Sui Yao. Aku istrimu, Zhang Sui Yao. Aduh. Siapa kau sebenarnya? Di mana Suyao yang asli? Adik seperguruan Ye Xiao, pria yang mukul istrinya sendiri. Bukan suami yang baik. Ye Xiao, aku nggak tahu kenapa kau gini. Bisa-bisanya meragukan identitasku, bahkan mukul aku. Aku benar-benar Zhang Sui Yao. Kau sama sekali bukan Zhang Suyao. Ye Xiao, kau kenapa sih? Aku tahu. Mantra hati bersambung, adik seperguruan Ye Xiao. Kalau aku nggak salah tebak, waktu kau paksa masuk tadi, tangan kirimu terluka. Tapi saat mau kabur, kau lihat tangan kiri Zhang Suyao. Nggak ada luka. Jadi kau yakin dia bukan Zhang Suyao? Iya kan? Di mana Suyao yang asli? Wahahaha, aku tebak kau nggak bakal kasih kitab manusia hidup padaku. Jadi aku atur Zhang Suyao palsu. Di dekatmu, tak kusangka. Begitu cepat kau tahu. Tapi, aku juga dapat kejutan. Adik seperguruan Ye Xiao, karena mantra penyatu hati. Sekarang aku pasti dapatkan kau. Ye Xiao, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Aku tak pergi. Kalau pergi kita pergi bersama. Wah, sepasang kekasih yang saling mengerti ya, Ye Xiao. Serahkan kitab kehidupan. Atau kubunuh dia. Kalau begitu, kau juga akan mati. Jujur saja, Zhang Suyao ada di tanganku. Aku tak begitu percaya kau akan beri aku kitab kehidupan. Hanya coba-coba dan siapkan cadangan. Lagi pula cuma perempuan, mana bisa banding dengan kitab kehidupan. Tapi sekarang karena mantra penyatu hati, bunuh dia sama dengan bunuh kau. Nyawamu di tanganku. Katakan, apa aku sudah pasti dapatkan kau? Beri aku kitab kehidupan. Kau salah. Di hatiku, kitab kehidupan tak ada bandingannya. Selain aku Saikun. Hah? Berarti kau tipu aku dengan kitab kehidupan palsu. Aku tak bisa, karena kitab kehidupan memang tidak ada padaku. Jangan bohong. Si tua bangka itu sangat sayang padamu, pasti dia berikan kitab kehidupan padamu. Guru benar-benar tidak beri aku kitab kehidupan. Kalau tak percaya, tanya saja guru. Guru datang. Si tua bangka, di mana kitab kehidupan? Kitab kehidupan di sini, mau ambil silakan. Bukunya palsu. Dan kau sama sekali bukan Lu Changshen. Aku tak pernah bilang aku Lu Changsheng. Cari mati. Suyao sudah aman. Sudah kukatakan tak akan biarkan siapapun lukai kamu. Ye Xiao, Suyao, tunggu di sini, aku bantu. Ye Xiao, janji padaku jangan sampai kenapa-kenapa. Senior Yan Luo, aku bantu. Baik. Ye Xiao, di jalan menuju alam baka. Ada kalian sepasang suami istri temani. Aku tak kesepian. Hahaha, Ah, Ye Xiao, kalian berdua punya mantra penyatu hati. Siapapun yang kena tikam, dua-duanya mati. Apa bedanya? kau bodoh sekali. aku sama sekali tidak bodoh. Sebenarnya, aku sudah menghapus mantra ikatan hati sejak lama. Apa? Iblis wanita, waktumu sudah habis. Sebenarnya, aku selalu bisa melepaskan mantra ikatan hati ini. Tapi aku tidak tega, karena aku takut setelah melepaskan mantra ikatan hati, kamu akan melupakan aku.
Kamu sungguh bodoh. Suyao, bisakah kamu memanggil namaku sekali lagi? Ye Xiao, aku tidak akan melupakanmu. Aku cinta kamu. Nona, permisi, apakah kamu sedang menunggu seseorang? Bolehkah aku bertanya, siapa yang kamu tunggu? Aku sedang menunggu suamiku. Apakah nama suamimu Ye Xiao? Bagaimana kamu tahu? Karena aku punya ini. Benar-benar kebetulan. Aku punya buku pernikahan yang persis sama dengan milikmu. Ye Xiao. Lama tidak bertemu. Istriku sayang.